Nah, apalagi ya? Saya juga co-founder dari Product Development Management Association. Jadi saya selain ngajar keuangan juga ngajar entrepreneurship, ngajar strategik, karena salah satu dari kompetensi saya ada di situ. Nah, kita mungkin seperti itu ya perkenalannya. Sayangnya kita masih online, jadi saya nggak bisa kenal Anda sekalian secara lebih dekat dan lebih santai pula. Karena kalau ngajar online itu lebih pendek. Kita memang sampai 12:30, tapi tipikal dari pengajaran saya termasuk orang yang ngajarnya cepat. Jadi mungkin Anda sekalian nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung saja bertanya gitu ya, daripada nanti saya lupa ataupun saya harus direm dulu supaya Anda sekalian bisa nyambung dengan apa yang saya sampaikan. Nah, saya biasanya butuh waktu yang lebih pendek karena saya bisa membuat materi itu lebih mudah dipahami dengan beberapa hal. Udah biasa sih gitu ya. Kalau ngajar yang topiknya aneh-aneh, susah-susah, saya bisa membuatnya jadi lebih sederhana. Nah, hari ini kita akan belajar masuk ke 2 sesi langsung ya. Jadi, harus tahan semuanya dengan materi yang cukup agak lama. Nah, hari ini kita akan belajar pertama laporan keuangan, analisis laporan keuangan itu seperti apa. Tentunya tidak akan mendalam ya, karena analisis laporan keuangan itu butuh 1 semester untuk jelasin. Jadi, saya hanya punya waktu sedikit saja, saya akan sampaikan hal-hal yang krusial yang nanti akan menjadi tugas dan diskusi buat Anda. Anda harus tahu ya kalau model online itu absensinya itu dihitung dari diskusi, kemudian tugasnya itu akan selalu ada setiap setelah pertemuan. Dan default-nya diskusi itu 3 hari ya, sementara kalau tugas bisa sampai 1 minggu setelah materi ini tersampaikan. Nah, nanti Anda akan juga belajar bagaimana mengelola perusahaan secara jangka panjang pula, gitu, apa saja hal-hal yang penting. Kemudian, nanti kita akan membicarakan yang sedikit lebih rumit yaitu cost of capital atau biaya modal. Mudah-mudahan ini paham buat Anda sekalian semua, karena ini bakal kepakai sampai nanti Anda lulus. Nanti kan lulus Anda sebagai magister manajemen harus paham ya konsep-konsep keuangan apa saja yang penting di dalamnya. Nah, sebelum sampai masuk ke materi, saya biasanya kalau ngajar bareng dosen lain, saya harus bikin bridging dulu. Artinya, Anda, sudah mendapatkan materi dari dosen sebelumnya, tapi harus mendengarkan dari versi yang seperti saya. Pasti nggak akan, ini ya, akan sama konsepnya, cuman cara penyampaiannya berbeda membuat Anda juga harus berpikir lagi. Nah, kalau saya sudah menyampaikan materi sebelumnya versi saya, nanti Anda sekalian akan lebih mudah memahami materi yang saya di hari ini gitu. Nah, manajemen keuangan itu saya rasa di pertemuan pertama ataupun kedua Anda sudah dijelaskan bahwa apa saja sih keputusan yang penting di dalam manajemen keuangan. Keputusan di manajemen keuangan itu secara garis besar, dibagi menjadi 3. Pertama, Anda mau mengelola, aset-aset yang sifatnya jangka panjang atau fixed asset, itu Anda, belajar di dalamnya disebut sebagai capital budgeting. Nah, capital budgeting itu ya berisi mengenai apa sih sebenarnya investasi yang layak dimiliki oleh perusahaan di masa depan. Karena, investasi ini akan mendukung terhadap revenue yang bakal nanti, akan kita ciptakan selama beberapa periode yang panjang. Begitu kan ya? Nah, berikutnya Anda juga, belajar mengenai financing atau, modal yang harus Anda miliki, supaya semua kegiatan itu bisa terpenuhi. Maka di sini disebut sebagai financing. Di dalamnya Anda nanti, harus punya, cara atau langkah atau metode gitu ya, gimana caranya kita dapat dana, yang jangka pendek, jangka panjang, ataupun kita nyari investor yang baru. Orang-orang financing itu kalau di dunia nyata adalah orang-orang yang punya jejaring atau koneksi yang sangat, luas di pasar, karena mereka harus tahu mengenai, produk-produk keuangan di pasar itu apa saja yang membuat mereka bisa akses dana lebih murah. Jadi, Anda jangan berpikir bahwa orang keuangan itu duduk di hanya ngurusin masalah duit di belakang layar, that's it, everything is okay gitu, enggak, sama sekali.
Kalau Anda nanti di orang financing, Anda harus most up to date gitu ya, tahu betul mengenai situasi, punya jejaring yang sangat luas, nggak beda jauh dengan hal-hal kemampuan yang harus dimiliki oleh orang pemasaran, harus tahu betul dunia keuangan itu seperti apa, orang-orangnya siapa, kenalannya ada di mana, kumpulnya di mana dan sebagainya. Itu kalau Anda memasuki financing, orang-orang financing itu key suksesnya adalah mereka punya jejaring yang baik. Berikutnya adalah, eee, keputusan jangka pendek yang sifatnya 1 tahun, yang harus, kita kelola karena di dalamnya akan ada kita harus bayar ngomongin masalah gaji, bayar utilitas, bayar beli bahan baku dan sebagainya gitu ya. Ini kita membicarakan sebagai working capital management. Jadi 3 hal utama ini yang ada yang nanti akan kita bahas. Pertemuan 2, 3, 4 saya rasa Anda, banyak fokus di dalamnya adalah, menganalisis proyek ya, supaya proyek itu, yang layak yang mana, itu sebetulnya bagian dari Anda belajar mengenai fixed asset, yaitu mengelola yang, tangible, seperti apa. Sebetulnya, nanti kalau saya ngajar di beberapa tahun ke depan, saya kemungkinan akan lebih banyak, kita akan lebih banyak project yang sifatnya intangible. Penciptaan merek, terus kemudian dan lain sebagainya gitu, yang mana juga sangat dibutuhkan saat ini, jauh sama banyaknya dengan, Anda menganalisis proyek yang tangible, bikin bangunan, bikin gedung, dan lain sebagainya. Berikutnya, hari ini sebetulnya sama pertemuan berikutnya juga sih, Anda, akan diajak untuk memahami sisi yang sebelah kanan dari sebuah neraca. Ini neraca ya, kotakan yang Anda lihat ini. Sisi yang dilihat adalah bagaimana kita, tahu kebutuhan perusahaan itu adanya berapa, terus kita sebaiknya ngambil utang, apakah ngambil, ekuitas gitu. Nah, nanti setelah UTS Anda akan cukup banyak diajari mengenai net working capital plus beberapa materi pilihan seperti, merger, akuisisi, dan lain sebagainya. Gitu ya. Saya tahu betul, karena ini kelas yang saya ampu juga di kelas WM dan juga di SMB gitu, cuman saya udah nggak sanggup lagi ini, kebanyakan. Nah, nantinya buat apa sih sebetulnya Anda belajar mengenai bagaimana memutuskan keuangan yang baik gitu? Salah satu yang paling utama, yang paling penting adalah Anda itu harus tahu bahwa yang kita kejar, orang keuangan itu adalah nilai. Nilai itu apa gitu, nanti kita coba bahas. Cuma kita coba lihat dari sudut pandang yang lain, misalnya dari pemasaran. Orang pemasaran itu apa sih yang mereka kejar gitu? Maximize sales, menciptakan apa, memaksimalkan, penjualan, menciptakan penjualan atau mengalahkan kompetisi. Pokoknya hal-hal yang ada hubungannya dengan market, revenue, customer pelanggan itu adalah tanggung jawab dari orang pemasaran. Bisa nggak kita memaksimalkan ada di situ? Bisa, tapi ada cost yang harus dibayar. Kalau misalnya kita sangat agresif, di market gitu ya, cost-nya akan sangat besar sekali gitu. Anda berpindah, mau mendominasi market itu, butuh biaya yang sangat besar sekali karena, nggak cuman untuk dapat ya, tapi mempertahankan itu juga jauh lebih susah. Jadi, kalau tidak dikontrol, orang pemasaran ini bahkan ngabisin duit, bukannya menghasilkan duit. Menghasilkan duit sih iya, tapi labanya malah minus. Jadi harus dikontrol kapan kita secara optimal bisa memaksimalkan sales sama market share. Kemudian orang operation akan bilang bahwa kita tuh harus punya sistem yang paling canggih, yang paling keren, yang paling efisien gitu. Ya, kalau kita mengejar itu, bisa saja kita juga nanti ngabisin biaya gitu, karena, menciptakan sistem itu, bisa saja mudah kita capai gitu, tapi nilai tambahnya ke perusahaan seperti apa gitu. Ya kan nanti sistem jadi lebih bagus, kemudian online semua digital, orang bisa bekerja secara fleksibel dan sebagainya. Oke gitu, tapi, tetap yang akan menjadi penyeimbangnya itu adalah orang, keuangan. Ambisi-ambisi dari masing-masing fungsional itu pasti ada, tapi yang pasti mempertimbangkan ujung atas sampai ujung bawahnya secara detail dari sebuah laporan keuangan itu adalah orang keuangan. Orang SDM juga sama, nanti pengennya semua karyawannya di-training, tingkatin, gajinya ditambah, tunjangannya ditingkatin, it's everybody's hope, ya, semua orang berharap seperti itu. Tapi, ya itu tadi ya, sekali lagi akan ada ujung atas, ujung bawah yang harus diperhatikan. Nah, jadi, apa nanti tujuan-tujuan dari fungsional itu, orang keuangan yang harus gabungin jadi satu, yaitu tadi, kalau memang kita menjadi pemimpin pasar, so what? Nilai kita meningkat nggak? Belum tentu juga, gitu.
Kalau misalnya nanti proses produksi kita jadi lebih efisien, so what gitu. Emang kita nanti jadi yang paling menguntungkan? Belum tentu pula. Ya, orang keuangan punya konsep yang disebut sebagai memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai inilah yang akan jadi cadangan, catatan dan juga menjadi basis fundamental dari apapun perusahaan Anda. Pastinya sebetulnya Anda ingin menciptakan nilai. Ada sih yang tidak ingin menciptakan nilai ya, pengennya ya dapat duit, udah selesai, beres. Ada yang kayak gitu banyak. Oke, sekarang kita coba lihat sebelum memahami konsep value itu lebih dalam lagi, kita coba lihat bandingin antara FB dengan Exxon Mobil, FB dan XOM. FB itu asetnya cuma 133 miliar dolar, revenue-nya juga cuma 70, tapi harga sahamnya 233, market cap-nya 665. Market cap 665 itu sudah hampir 9 kali, 10 kali lipat dari revenue ya. Kemudian 4 kali sampai 5 kali lipat dari asetnya. Anda bisa kebayang itu nilainya lumayan saat ini FB besar sekali. Kita coba bandingkan dengan Exxon. Exxon itu asetnya 300 miliar dolar. Berapa kali lipat dari FB? Ya bisa sampai 2 sampai 3 kali lipat gitu. Revenue-nya itu 256 miliar. 4 sampai ini ya, 3 sampai 4 kali lipat dari revenue dari FB gitu. Tapi stock price-nya stock price-nya cuma 44. Market cap-nya 186 miliar dolar. 186 itu berapa kalinya dari FB? Sekitar seperempat atau sepertiganya ya dari FB. Jadi Anda bisa melihat FB itu hasilnya kecil, revenue-nya kecil, tapi stock price sama market cap-nya tinggi. ExxonMobil sebaliknya, asetnya gede, revenue-nya gede, stock price sama market cap-nya gede. Nah, market cap itu adalah nilai pasar yang diakui atau dihargai gitu ya, diapresiasi oleh para investor. Investor tuh mengatakan begini, harga FB itu 5 kali lipat, 4 kali lipat dibandingkan dengan XOM gitu, ExxonMobil. Terus kemudian Anda sebagai orang yang mungkin belum belajar keuangan, lah asetnya kan lebih banyak, revenue lebih banyak, kenapa yang lebih dihargai FB gitu. Jadi apa itu yang dimaksud dengan corporate value? Corporate value itu Anda sekalian semua tidak dilihat dari berapa besar asetnya, tidak dilihat dari berapa besar revenue-nya, ya. Nah, kemudian apa yang dilihat? Yang dilihat adalah present and future cash flow. Ya, arus kas masa kini dan arus kas masa depan. Nah, Anda bisa ngelihat ini harga saham perbandingannya itu ya, yang warna merah itu adalah punyanya Exxon, itu dari tahun kapan gitu, udah 1 dekade harganya segitu-segitu aja. Itu pun didukung dengan angka DD itu di bawahnya disebut sebagai dividen ya. Ini Anda bisa cek datanya di Yahoo Finance, ini saya ambil kemarin karena saya nyiapin materinya juga kemarin. Anda bisa cek itu, D itu adalah dividen. Jadi kalau dividennya aja nggak dikasih, itu sebetulnya harga saham dari Exxon bisa jadi lebih jatuh lagi. Nah, kok bisa Exxon itu harganya stuck di angka segituan, sementara Facebook itu bisa sampai tinggi dan 600%-nya dibandingkan terhadap naik 600% dari harga awal ya, itu sampai seperti itu. Nah, pasti akan ada hubungannya dengan present and future cash flow. Makanya kenapa kemudian Anda itu diajari berikutnya di sesi kedua adalah mengenai time value of money. Apa itu time value of money? Sebetulnya konsep dasarnya sederhananya adalah harga dolar saat ini itu berbeda dengan harga dolar yang besok, dan harganya itu pasti lebih murah pasti lebih bagus, lebih bernilai yang hari ini ketimbang yang besok. Dengan demikian, Anda mulai memahami bahwa value atau nilai dari sesuatu, entah nilai perusahaan atau nilai bahkan diri Anda sendiri, itu time bound, terikat oleh waktu. Karena terikat oleh waktulah, maka kemudian Anda harus belajar mengenai apa itu konsep present value dan kemudian konsep future value atau yang kita sebutnya sebagai discounted cash flow. Nah, ini tujuannya buat apa? Kalau misalnya Anda sudah paham seperti ini, Anda pasti buat proyek ya untuk menghitung NBV, IRR itu Anda butuh konsep discounted cash flow. Memperkirakan cash flow di masa depan, kalau cash flow masa depan ditarik ke masa kini itu nilainya jadinya berapa. Itu dibagi dengan nilai suatu yang disebut sebagai nilai diskonto. Begitu kan ya? Nah, dengan demikian Anda dikenalkan tuh konsep NPV, IRR, PBP, PI, dan return gitu ya. Yang mana di dalamnya anda itu harus menggunakan ini kenapa?
Pertama bisa jadi ada beberapa potensial proyek potensial yang mungkin Anda terima gitu. Dan proyek potensial ini harus Anda evaluasi, Anda butuh tools. Nah, sehingga Anda belajar menggunakan IRR, NPV, PBP, PI, dan return. Berikutnya, ini adalah capital budgeting atau bikin proyek, itu adalah sifatnya jangka panjang. Jadi kita harus hati-hati sekali. Kenapa? Karena selain jangkanya itu panjang, membuat prediksi kita menjadi susah gitu ya. Makin panjang tahun yang kita buat proyeknya, makin susah prediksinya. Karena makin mengerikan nanti kemungkinan ketidakpastiannya. Selain itu pula, investasi rata-rata butuh expand yang banyak ya, butuh investasi yang banyak sekali dan itu susah untuk di-reverse, dikembalikan, dibalikin itu nggak gampang. Kalau kita konstruksinya mau bikin hotel gitu ya, hotel itu harus sampai jadi, kalau berhenti tengah jalan ya jadi gedung berhantu ya, nggak ada isinya, nggak bisa diisi juga gitu dan sebagainya. Jadi difficult atau impossible to reverse dan sangat menentukan posisi strategis perusahaan. Kalau kita gagal, maka ya posisi perusahaan bisa gagal. Kalau kita berhasil, maka posisi perusahaan bisa juga berhasil. Makanya Anda belajar capital budgeting selama 2 sesi. Nah, ada kesamaan loh antara Anda menghitung NPV dengan menghitung nilai perusahaan. Yang dilihat apanya? Ada 2 kategori yang utama yang sangat penting ya. Yang pertama adalah cash flow-nya, berapa arus kas yang bisa dihasilkan. Sama juga nilai perusahaan itu juga membicarakan cash flow. Cuman bedanya kalau pada waktu NPV itu R Anda itu bisa jadi mungkin ngambilnya salah satu dari 3 hal ini. Misalnya dibandingkan terhadap inflasi. Anda membandingkan terhadap nilai inflasi berarti nilai cash flow masa depan itu kalau nanti kita tukar terhadap nilai barang dan jasa untuk hari ini kira-kira berapa tuh jadinya rupiahnya gitu. Nah, itu Anda menggunakan inflasi atau Anda menggunakan opportunity loss. Opportunity loss itu berarti kesempatan yang diberikan dari peluang yang lain. Jadi kalau peluang yang lain, misalnya Anda investasi di deposito atau Anda investasi di bisnis yang sudah steady banget, yang sudah ini ya, sudah stabil gitu, mereka ngasih imbal hasil 10%. Nah, imbal hasil 10% itu kita coba masukkan ke R yang kita miliki. Dengan demikian kita judge dari cash flow kita dibandingkan terhadap bisnis kompetitor atau bisnis peluang yang lain gitu ya, nilainya berapa. Jadi biasanya lebih tinggi dibandingkan inflasi ya. Opportunity loss ekspektasinya misalnya dari deposito, inflasi aja sekarang 4%. Kalau deposito Anda mungkin bisa dapat 6-7% gitu. Ambil aja 6 misalnya. Jadi daripada aku nyimpen di deposito berapa NPV-nya? Oh positif kok, oh berarti lebih tinggi nih. Sudah dipotong rate yang sama dengan deposito masih menghasilkan NPV positif, maka akan berarti proyeknya lebih tinggi gitu ya. Nah, menghitung nilai perusahaan juga sama persis, kita menggunakan cash flow. Cuman bagian bawahnya kita menggunakan cost of capital. Nah, cost of capital itu apa? Cost of capital itu muncul ada beberapa teori gitu ya, pelan-pelan sampai kemudian muncullah cost of capital. Teori yang pertama adalah kita sebutnya opportunity cost of money, bukan opportunity loss lagi. Kalau opportunity loss kita bandingkan dengan proyek yang sebanding yang ada di luar sana gitu. Tapi kalau opportunity cost of money adalah biaya yang harus kita keluarkan gitu ya, supaya bisnis ini bisa jalan gitu. Biayanya dari mana? Nah, itulah muncul cost of money yang nanti merujuk kepada cost of capital. Nantinya konsep-konsep ini akan dibawa ke Anda nanti kalau masuk elektif, Anda akan dapat pendalaman yang lebih oke lagi ya di bidang efisien market hipotesis. Cuman ingin mengatakan seperti ini di dalam efisien market EMH itu yang nanti akan menjadi CAPM bahwa ada kok biaya-biaya yang bisa kita jadikan patokan untuk mengukur BACC atau biaya cost of capital itu berapa nilainya. Seperti itu. Saya kalau kalau kecepatan mohon ini ya, ditanya Anda bertanya ulang kepada saya bagian mana yang mungkin Anda tapi kalau oke, kita bisa jalan dan bisa lebih cepat ini kayaknya selesainya. Nah, jadi, Anda waktu MPV juga gitu ya, pakai inflasi, opportunity loss, atau mungkin ekspektasi, return yang diharapkan gitu. Anda bisa pakai di situ ada 3. Kemudian sekarang saya ingin mengenalkan konsep kepada Anda bahwa inflasi, opportunity, investment return yang jadikan patokan untuk menghitung NPV itu boleh-boleh saja. Tapi nanti ketika mau menghitung nilai perusahaan, kita menggunakan konsep yang lebih tepat lagi, yaitu disebut sebagai biaya, modal. Nah, cash flow itu kayak gimana?
Nah, supaya Anda tahu apa yang dimaksud dengan cash flow dan free cash flow gitu ya. Kita coba lihat nih dari ilustrasi yang sudah saya berikan contohnya. Anda itu ketika mau punya proyek A, proyek B, produk X, produk Y gitu ya, Anda itu pasti butuh capital. Kapital Anda itu pasti nanti akan dapat dari dua. Either Anda dapat dari ngutang, atau Anda ngajak investor, atau Anda sendiri sebagai investor. Nah, ini kemudian keuangan itu, dunia keuangan secara mendasar dibagi menjadi asetnya itu dua, debt sama equity. Nanti kalau Anda di investasi, saya kenalkan jenis aset-aset lain ya, seperti convertible dan juga derivatif. Derivatif kayaknya dijelasin juga di sini. Nah, kalau kepada debt, Anda minta ke kreditor ya, entah dari itu perbankan gitu, atau mungkin teman yang nggak mau jadi investor tapi mau ngutangin gitu ya, dia disebut sebagai kreditor. Kalau Anda nyari dana, berarti Anda nyari ke investor. Ini mereka nggak akan ngasih gratis ya, mereka ngasih minta imbal hasil kepada Anda. Kalau kreditor mereka yang minta interest. Kalau Anda punya obligasi, obligasi itu berarti surat utang yang bisa diperjualbelikan. Nanti Anda dapat kupon gitu ya. Dan kalau investor, mereka minta imbal hasil yang bisa disebut sebagai bahasanya dividen. Nah, dua inilah sebetulnya yang kita sebut sebagai cost of capital. Berapa banyak bunga yang diinginkan oleh kreditor, berapa banyak dividen yang diinginkan sama investor, itulah yang kita sebut sebagai cost of capital yang nanti menjadi R, pembagi yang ada di rumus valuasi ini, ya. Valuasi value of firm itu CF jumlah dari cash flow dibagi 1 plus BACC pangkat N. Mirip banget dengan NPV. Bukan mirip ya, sama sebetulnya. Nah, berikutnya setelah Anda punya proyek, dapat kapital dari kreditor dan juga kapital dari investor, Anda kemudian menghasilkanlah revenue. Ada dari proyek A, proyek B, produk X, produk Y selama beberapa tahun gitu ya, Anda dapat revenue. Revenue itu masih harus dikurangi biaya ya, biaya-biaya operasional, non operasional, langsung, tak langsung, dan lain sebagainya, itu nanti muncullah berupa income. Income doang cukup? Sebagian besar orang melihat bahwa bisnis yang bagus itu yang penting dapat income gitu. Salah. Salah ya. Saya ingin Anda mulai berpikir kalau Anda ingin betul-betul bisnis Anda sustainable, bukan dapat income, dapat free cash flow. Arus kas bebas. Apa itu arus kas bebas? Arus kas yang sudah tidak ada tujuan penggunaannya. Betul-betul nganggur. Free. Nggak diutak-atik lagi, udah nggak kepake lagi. Itu yang kita incer, bukan income. Kenapa? Income itu nanti pertama masih dipotong sama pajak. Berikutnya yang kedua, masih akan diputar lagi untuk proyek yang berikutnya. Proyek yang berikutnya dapat duit dari mana? Masa ngutang terus? Masa minta terus dari investor? Enggak kan? Nah, dari operasional kita yang diputar lagi. Jadi income itu enggak berhenti ya. Kemudian ada satu lagi yang harus Anda pertimbangkan untuk future investment. Anda mau investasi apa, kemudian berapa, itu harus sudah dikumpulin dulu sejak sekarang. Itu kalau ingin bisnis Anda sustainable. Makanya seperti yang tadi saya bilang, ada nggak perusahaan yang apa istilahnya pengen dapat apa nggak pengen nyari nilai perusahaan gitu, yang pengen hanya yang penting dapat untung ya. Berarti kalau yang penting dapat untung, Anda kemungkinan tidak merencanakan masa depan bisnis ini seperti apa. Nah, kalau Anda sudah merencanakan, sudah dipakai untuk bayar pajak, bayar dividen, bayar bunga, dipakai untuk operasional lagi, kemudian dipakai untuk investasi masa depan, masih ada sisanya free cash flow gitu ya. Maka free cash flow yang semakin menumpuk inilah yang kemudian membuat kenapa si FB itu harga sahamnya meningkat. Ya, harga sahamnya meningkat. Jadi kalau Anda cek di ExxonMobil ini, bisa jadi dia untung, tapi untuk masa depan gimana? Mau investasi apa? Sekarang mobil listrik udah mulai semakin bagus teknologinya. Nanti bakal bisa semakin murah, semakin efisien gitu ya. Punya tantangan masa depan yang sangat besar sekali untuk Exxon. FB, orang membayangkan masa depan tuh FB bisa apa aja. Dulu cuma ada FB, sekarang punya WhatsApp. Kemudian punya apa? Instagram gitu. Jadi potensi yang bisa diperoleh dari FB itu jauh lebih luas dibandingkan dengan Exxon. Itu yang membuat para investor itu melihat bahwa future cash flow, future free cash flow dari FB itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Exxon.
Apalagi Exxon Anda lihat harga itu kan harganya turun ya di grafik yang terakhir itu Anda cek di sini. Ini gara-gara kan dulu sampai harga minyak itu harganya sampai negatif ya. Kalau Anda pernah melihat beberapa surat news gitu, harganya sampai negatif. Apa harga negatif itu? Di gudang Anda itu udah banyak banget dan gudang itu udah numpuk, produksinya nggak berhenti juga gitu. Maka supaya ini barang keluar, itu malah orang yang di luar itu dikasih aja tuh. Kalau bisa malah kasih duit supaya ambil barang ini, ambil kamu kan butuh biaya transportasi ya, butuh biaya ini udah nih aku kasih duit ambil barangnya. Loh bukannya kita malah jual, kita malah kasih gratis. Itu saat ini kondisi dunia dari bisnis minyak yang ada di seluruh dunia saat ini. Struggle. Nah, jadi dengan demikian saya ingin mengingatkan kepada Anda, bisnis itu tidak mencari income, tapi mencari cash flow. Dan cash flow itu akan menjadi salah satu alat ukur bahwa nilai perusahaan kita meningkat. Jadi kalau Anda ketemu dengan perusahaan untung gitu ya, wah udah untung udah seneng banget gitu. Anda harus cek ini future-nya kayak gimana, bisa jadi nggak sustain. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda, apa yang dimaksud dengan value company itu kalau orang keuangan mengukurnya sebagai corporate cash flow. Nggak masalah sistemnya diperbagus, nggak masalah semuanya orangnya di training sebagus mungkin, nggak masalah orangnya digaji setinggi mungkin. Tapi ada nggak nanti free cash flow-nya? Kalau free cash flow-nya negatif, kita minta lagi harusnya ke kreditor, kita minta lagi ke investor. Sama aja dengan kita mengajukan nilai. Karena kalau kita mau bikin nilai itu stay gitu ya, jangan terus-terusan di asup sama ini ya, sama kreditor sama investor gitu. Mereka juga minta itu interest dan dividennya. Nah, dengan demikian saya harap Anda sudah mulai mengenal apa itu yang dimaksud dengan konsep cost of capital. Cost of capital itu adalah biaya yang harus ditanggung karena kita mau mendapatkan modal, either dari utang ataupun dari ekuitas. Nah, nanti cost of capital ini akan menjadi kalau Anda awal-awal dulu ngitung NPV pakai inflasi, opportunity loss sama investment return, sekarang kalau bisa NPV itu menghitungnya pakai WACC saja atau cost of capital, weighted average cost of capital gitu ya. Jadi untuk mengukur value, menghitung proyek gitu ya, menghitung performansi gitu. Itu nanti COC itu merupakan konsep yang paling fundamental, paling terintegrasi, bisa dipakai di apa saja, mana saja dan kapan saja. Itu yang ingin saya sampaikan materinya di pertemuan kita kali ini. Nah, sekarang kita digging lebih dalam di cost of capital. Utang itu macam-macam bentuknya. Ada yang utang jangka pendek, ada yang utang jangka panjang. Ada yang utang berbunga dan ada utang yang tak berbunga. Kalau misalnya Anda punya restoran gitu ya, beli sayur di pasar gitu. Orang pasar itu mungkin nggak ngenain bunga kepada Anda, itu berarti utang yang sifatnya tak berbunga. Tapi banyak juga utang yang berbunga ya, di jangka pendek pun juga ada utang berbunga, jangka panjang udah pasti ada bunganya. Nah, utang jangka panjang itu biasanya juga dibagi dua. Ada yang sifatnya bisa diperjualbelikan di pasar saham sama pasar kapital gitu, pasar modal. Itu disebut sebagai obligasi dan ada yang kita ngutangnya secara umum ke perbankan gitu. Atau mungkin kalau saat ini lebih luas ya, ke P2P lending, ke crowdfunding, ke crowdsourcing dan lain sebagainya. Berikutnya, saham itu juga ada macam-macamnya. Saham yang biasa diperjualbelikan itu disebut sebagai saham umum, saham yang diberikan hak istimewa, dikasih dividen yang pasti, gitu mirip dengan ngas bayar bunga, itu saham istimewa gitu ya. Bahkan ada juga yang kalau di BUMN itu disebut sebagai golden share atau saham emas. Saham emas itu jumlahnya cuma satu, tapi bisa memveto semua dari keputusan karena saham emas itu dimiliki oleh Kementerian BUMN ya. Jadi dia berhak memveto apapun yang ada di keputusan di rapat umum pemegang saham. Dan masih ada juga minority interest. Minority interest itu berarti kalau misalnya Anda sebagai salah satu bagian dari holding gitu ya, holding itu akan memegang saham tertentu gitu, yang bisa jadi itu menjadi bagian dari minority interest. Atau ada investor lain, kelompok tertentu yang tidak terbuka secara publik dan dia punya kepemilikan secara spesifik juga disebut sebagai minority interest. Begitu. Nah, jadi utang itu jenisnya banyak, saham itu juga jenisnya banyak. Sekarang tugas kita untuk menghitung berapa biayanya. Nah, oke. Sekarang saya ngambil studi kasus dari TLKM. Saya ngambil TLKM ini nggak tahu instinktif aja gitu. Sebetulnya juga mungkin karena saya lagi pengen ngelihat
ini ya, karena saya angkatan 2004 S1-nya, angkatan 2004 di ITB itu isinya ternyata para startuper ya, termasuk pendiri Bukalapak, kemudian pendiri Telunjuk, pendiri banyak banget startup, itu angkatan tahun 2004, itu angkatan saya. Salah satunya sekarang si pendiri Bukalapak itu masuk jadi direktur ya di TLKM ini. Makanya nggak tahu kenapa instintif saya aja langsung ngambil di TLKM. Nah, kita coba lihat analisis dari si Telkom ini. Telkom ini punya keistimewaan pertama mereka rajin ngasih dividen. Jadi nanti kalau Anda membeli saham ada daftar perusahaan-perusahaan yang rajin ngasih dividen. Nah, biasanya sih lumayan mahal gitu, karena ada tambahan nilai ya. Kalau misalnya investor dapat dividen tuh mereka senang banget. Tapi banyak pula investor yang nggak ngasih dividen. Kenapa? Karena untuk ngasih dividen itu berarti dia harus mengorbankan future-nya. Future investment-nya harus dikorbankan, sebagian dananya dividen dimasukin ke dividen gitu ya. Dan free cash flow ini tetap harus dijaga gitu supaya nilai perusahaan juga tetap terus meningkat. Nah, kalau kita menggunakan mungkin nggak kita menggunakan laporan keuangan untuk menghitung COD, COE, dan kemudian BACC? Bisa. Contoh misalnya sekarang, Anda kalau mau mencari biaya bunga, itu Anda cek aja di laporan laba rugi, kemudian di bagian sini ya, ini ada yang saya kasih lingkaran, ini adalah interest expense. Ini berarti bunga yang harus dibayarkan. 5671. Saya masukkan di sini. Oke. Ini Anda sekalian sambil saya ajari untuk menghitung WACC. Berikutnya, WACC cost of debt itu adalah bayar utang untuk total utang berapa. Berarti di sini ada total debt ya. Total debt itu adalah 54403. Dapatlah di sini Anda 10%. Jadi COD Anda dari bunga dan berapa total utang yang berbunga. Nah, ini ketemunya 10,42%. Berikutnya, cost of equity. Cost of equity itu adalah biaya yang harus kita bayarkan kepada pemegang saham ya. Nah, di sini Anda cek, Anda sebetulnya kalau mau dapat data realnya langsung masuk di yahoo.finance.com ya, finance.yahoo.com itu masuk klikan aja tlkm.jk, nanti akan ketemu data yang seperti yang saya tampilkan sekarang. Nah, di sini kemarin Juni 29 Juni kemarin Anda kalau punya sahamnya TLKM itu dapat nilainya 154 terhadap harga saham. Atau kalau dipresentasikan adalah 4,95. Nah, 4,95 ini kita bisa anggap sebagai cost of equity, biaya yang harus kita bayarkan kepada pemegang saham, 4,95%. Sekarang kita coba persentase debt-nya berapa? Oh, persentase debt-nya itu 54403 dan kemudian dari total kapitalnya berapa? Total kapital itu Anda hitung yang common stock equity ditambahkan dengan total debt-nya. Nah, ini Anda ketemu nanti persentase utangnya itu ternyata 35% ya dan persentase ekuitasnya adalah 64%. Sehingga dengan menghitung WACC itu rumusnya adalah persen utang kalikan COD kalikan 1 minus tax ditambah persen ekuitas kalikan cost of equity. Jadi 35,35% ya. Ini kalikan 10,42 kalikan pajaknya adalah 1 kurangi 25% ditambah 64% kali 4,95%. Nah, ketemunya adalah 5,96. Ini adalah WACC. Oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah ternyata perhitungan model seperti ini sampai ketemu 5,96 itu nggak akurat. Nggak akurat ngitungnya. Kenapa? Karena pertama gini, bunga itu Anda bisa bayarnya lebih cepat, bayar duluan gitu di muka, atau bisa juga malah ditunda. Jadi angka yang ada di sini nggak representatif jadinya. 5671 itu bisa saja tanggungan-tanggungan bulan tahun periode-periode sebelumnya dibayar sekarang, atau bisa juga kita bayar duluan untuk periode berikutnya gitu. Ya, jadi interest might be deferred or forwarded. Kemudian interest itu bisa jadi nggak termasuk denda, biaya administrasi atau bahkan biaya akuisisi gitu. Nah, padahal cost of debt itu nggak cuman interestnya doang, bahkan dendanya pun juga harus kita bayarkan, harus masuk di bagian dari cost of debt.
Kemudian bunga ini juga nggak merepresentasikan imbal hasil ada di obligasi. Karena kalau obligasi itu namanya bukan lagi interest tapi kupon ya, dan itu pun nilainya sebetulnya rate-nya akan meskipun kita tetapin tapi nilai totalnya akan berubah. Nah, jadi interest itu does not represent yield on bond. Kemudian short term debt itu kadangkala ada bunganya tapi seringkali kita ignore atau kita susah sekali membedakan antara utang jangka pendek yang berbunga dengan utang jangka pendek yang tidak berbunga. Jadi ngitung cost of debt itu seringkali dengan laporan keuangan seperti ini itu nggak akurat, ya. Terus sama juga dengan cost of equity. Dividen itu bisa saja ditunda atau bisa saja ditangguhkan gitu ya, atau malah kita bayar duluan, pay forward gitu. Dan kadangkala ada juga yang dividen itu di-hold, jadi nggak diundurin, nggak dimajuin, tapi dialihkan ke reinvestment. Itu biasanya muncul pada saat RUPS. RUPS-nya setuju, oke, para pemirsa baik saya tidak menerima dividen dipakai untuk reinvestment gitu ya, dan sebagainya dengan janji bla 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 gitu. Nah, ini berarti dividen yang ada di sini 154,07 ini bisa jadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya ketersediaan kas, terus kemudian ketersediaan harga saham saat itu gitu. Karena harga saham yang ini ya akan saling mempengaruhi. Jadi dividen itu bisa saja lebih rendah atau lebih tinggi dari harga saham, dan harga saham itu bisa saja meningkat atau menurun gara-gara adanya dividen. Jadi dividen dan harga saham seringkali saling mempengaruhi. Jadi kita nggak tahu 4,95 itu reflect yang benar, reflektif banget dengan keinginan pemegang saham atau tidak. Nah, kemudian dividen itu tidak merepresentasikan semua jenis ekuitas. Saham yang masih disimpan, saham istimewa, saham minoritas ini bisa jadi punya kebijakan dividen yang berbeda, yang memang kadang-kala nggak muncul di publik gitu, tapi ada itu kebijakannya. Nah, dengan demikian Anda boleh menggunakan laporan keuangan untuk menghitung WACC, tapi belum tentu akurat. Sehingga muncullah beberapa konsep yang membuat perhitungan jadi ya jujur sih jadi agak lebih rumit. Dengan demikian, Anda tahu ya, tadi rumusnya itu adalah WACC itu sama dengan proporsi dari utang, kemudian dikalikan biaya utang kalikan 1 minus tax. Kalau preferen ini kadang-kala ada, kadang-kala nggak ada ya. Kemudian ditambahkan dengan biaya proporsi dari ekuitas dikalikan dengan biaya ekuitasnya. Yang ini pun seringkali diabaikan. Jadi yang ini seringkali agak sedikit diabaikan atau mungkin dihilangkan. Jadi biasanya Anda menggunakan dua. Nah, dua itu yang akan saya kenalkan kepada Anda untuk cost of debt itu adalah YTM, yield to maturity, sama debt rating. Kemudian untuk COE yang common equity itu adalah pakai CAPM. Yang lainnya tidak saya jelaskan ya. Karena nanti kita akan masuk di satu sesi lagi yaitu laporan keuangan. Nah, saya mungkin stop dulu. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Lagi dipahami satu demi satu ya. Ini kalau kita kelasnya offline biasanya kita dengan santai ngobrol dan sebagainya ya. Tapi karena kalau online itu ya kita jadi lebih fokus tapi juga kadang-kala lebih boring jadinya. Oke, kalau sudah mulai paham, mudah-mudahan betul-betul paham, kita akan lanjut di jadi gimana sekarang cara ngitung cost of capital yang benar. Kalau yang seperti ini diperbolehkan tapi tidak akurat gitu dari langsung laporan keuangan ya. Nah, pertama Anda menggunakan yield to maturity. Nah, sekarang Anda harus tahu bahwa obligasi, kalau misalnya Anda mungkin pernah investasi di surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah itu misalnya ORI gitu ya. ORI kode 9, kemudian SUN kode berapa atau FR kode berapa atau SR kode berapa gitu. Sebetulnya harga obligasi itu naik turun ya. Kalau di sini saya gambarkan harga obligasi itu naik turun. Nah, naik turun ini muncul dari mana? Dari supply and demand. Kalau supply-nya bagus, maka harganya naik. Kalau supply-nya Kalau demand-nya bagus, harganya akan naik. Demand-nya turun, harganya akan turun. Nah, ini dikasih contoh di sini. Seandainya saat ini yang dijual sudah meningkat dari yang sebelumnya, 21544 gitu ya. Sementara pembayaran nanti Anda kalau beli akhir periode akan dibalikin kan ya. Nah, itu harganya 20
20.000 juta gitu ya. Sementara umurnya adalah 5 tahun dan tiap tahun Anda itu dikasih bunga. Tapi kalau di obligasi namanya kupon. Kuponnya 1,2 juta setiap semester gitu. Maka di sini kita dapat perhitungan present value-nya itu adalah 21544, par value gitu ya, itu adalah 20.000 dibayar saat jatuh tempo. Paymentnya 12% per semester karena Anda dapat 1.200 per semester. Berarti selama 5 tahun Anda dapat 10 kali ya. Nah, di sini misalnya teksnya itu 30%, maka kita bisa menghitung kira-kira berapa nih aproksimasi dari YTM. Apa sih YTM itu? YTM itu imbal hasil yang kita dapat sampai kita jatuh tempo. Ya, jadi imbal hasil yang dapat sampai kita jatuh tempo. Nah, kalau harganya ternyata harusnya kalau ngitung secara mudah ya, Anda itu ngitung cost of debt-nya itu tinggal ini aja 12% per semester berarti 24% ya. 24% per tahun. Ini kalau kita menghitung yang secara konservatif kupon itu menjadi cost of debt-nya. Tapi karena di sini ada peningkatan harga, maka cost of debt-nya jadi berubah. Makanya kita menggunakan perhitungan yang ada di sini. Nah, perhitungan yang ada di sini itu saya coba dihitung di sini ya dan ketemulah aproksimasi nilainya itu ternyata 25. Berbeda dengan 24, naik jadi 25. Kenapa? Karena yang harga dijual saat ini itu 21.544, nanti dibayarkan 20.000 juta, Anda dapat imbal hasil yang lebih tinggi. Imbal hasil normal Anda itu 24%, imbal hasil normal imbal hasil karena harganya jadi naik itu menjadi 25%. Nah, 25% inilah yang kemudian menjadi patokan dari biaya cost of debt-nya si perusahaan. Karena imbal hasil dari Anda itu sebetulnya ditanggung oleh ini ya perusahaan. Harga yang segini ini juga harga yang ditopang oleh perusahaan sehingga kalau perusahaannya menjual kepada Anda gitu ya, harganya ya harga 21.544 itu makanya mereka rugi perusahaan, kitanya yang untung. Nah, mereka rugi itu berarti biaya mereka meningkat, nggak lagi 25 di sini ya, tapi menjadi nggak lagi 24 tapi menjadi 25. Tapi masih dikurangi after tax ya, jadi before tax 25, after tax jadi 18,75. Nah, cara yang lebih mudah lagi kalau yield to maturity modelnya seperti ini, oke. Kalau bond rating caranya lebih sederhana lagi. Nah, karena perusahaan kalau sudah go public atau bahkan sudah memunculkan obligasinya, itu adanya akan ada peringkat dan peringkat-peringkat itu nanti akan terhubung dengan biaya berapa suku bunganya. Ini contoh yang dulu banget gitu ya. D itu berarti setara dengan suku bunga yang 19%. Kalau ini yang lebih baru tapi masih tetap tahun 2006 ya. Jadi kalau misalnya si TLKM misalnya dia ternyata obligasinya adalah AA gitu dan obligasi dia adalah umurnya 10 tahun gitu, maka dia adalah 5,39. Ini seringkali menjadi spread ini 5,39% jadinya. Nanti kalau patokan yang ada di di pemerintah ternyata 1% berarti 1% plus 5,39. Begitu kalau bond rating lebih sederhana lagi, tinggal kita menggunakan nilai ratingnya. Nah, mungkin di sini saya ingin menjelaskan sedikit kepada Anda, kenapa sih kalau debt itu di satu minus tax, tapi kalau equity nggak ada satu minus tax-nya. Nah, Anda bisa membayangkan sebetulnya kalau misalnya Anda tanpa utang ya, kita menyebutnya sebagai perusahaan all equity dengan perusahaan yang sudah menggunakan utang berarti mix modalnya. Nanti kalau Anda dapat laba sama-sama dapat laba 100 gitu ya, labanya 100 nih gitu. Tapi karena yang mix ini dia menggunakan utang gitu ya, dia mungkin kena bunga. Sementara kalau equity kan nggak kena bunga ya, berarti dia nanti tetap 100. Nah, kalau dia misalnya utangnya adalah 10% gitu ya, berarti di sini tetap nggak ada, ini malah harus dikurangi 10 dulu. Betul ya? Makanya ini jadi tetap 100. Sementara yang campuran ini yang ada utangnya dia menjadi 90. Nah, 90 ini nanti sama-sama dikurangi utangnya. Kalau misalnya utangnya adalah 50% gitu ya, supaya lebih mudah aja. Utangnya 50% gitu. Berarti di sini bayar 50. Sementara di sini cuma bayar 45.
Padahal tingkat laba awalnya sama-sama 100. Tapi kalau Anda ngutang, justru Anda bayar pajaknya lebih murah. Nah, bayar pajak lebih murah itulah yang kemudian membuat biaya debt itu jadi lebih murah. Makanya dikurangi 1 minus tax ini. Sama dengan yang ada di sini. Seperti itu, ya. Jadi justru kalau Anda ada punya perusahaan dan perusahaan Anda itu lebih banyak utangnya, justru malah bayar pajak kepada pemerintah itu jadi jauh lebih murah lagi. Makin banyak utang, makin nggak bayar pajak. Seperti itu. Nah, yang nggak mau seperti itu ya sistemnya ya. Jadi itulah kenapa kemudian ketika misalnya Anda menggunakan utang, justru Anda itu bisa tax saving namanya, tax benefit. Anda yang harusnya bayar 50 malah bayar 5. Jadi Anda save 5 nih di sini. Seperti itu. Nah, save 5 inilah kemudian yang membuat biaya utang itu harus dipotong. Sebanyak berapa ya? Sebanyak 1 minus tax-nya. Seperti itu ya. Makanya kenapa di sini ada tulisan COD before tax dan juga COD after tax. Oke, sip. Mudah-mudahan paham ya penjelasan saya. Nah, jadi 2 biasanya yang utama yang digunakan di dalam perhitungan cost of debt, menggunakan yield to maturity atau menggunakan bond rating seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita akan bergerak di cost of equity. Cost of equity tadi di bagian awal itu saya sudah mulai kenakan kepada Anda muncul dari konsep efficient market hypothesis ya, yang mengatakan bahwa harga stock market itu bisa menjadi harga penentu dari biaya modal karena harga di pasar itu sudah refleksi dari situasi yang ada di industri. Maka muncullah konsep yang disebut sebagai CAPM. CAPM itu mungkin saya akan jelaskan kepada Anda dengan ilustrasi seperti ini. Nah, apapun yang ada di dunia yang bisa dihargai dengan uang, kita menyebutnya sebagai the world of asset, dunia aset. Ini bukan the world of merit ya. Kalau Anda nonton drakor, saya sering diketawain di kelas belum Pak, itu kayak drakor aja the world of asset. Ini dunia aset. Kemudian dunia aset itu akan terbagi menjadi 2. Pertama adalah dunia yang bebas beresiko. Dunia bebas beresiko ini suatu persepsi seolah-olah memang nggak ada resikonya. Ini Anda kalau misalnya dapat gaji, kemudian dapat apa gitu ya, disimpan, dipakai buat nanti. Anda nyimpennya itu di mana? Nah, itulah di aset-aset yang kita sebut sebagai risk free. Ada yang mengatakan disimpan di bawah bantal, ada yang mengatakan disimpan di perbankan, ada yang diubah menjadi emas. Pokoknya persepsi yang menurut mereka disebut sebagai aset yang bebas resiko. Anda baru kemudian mengubah emas yang Anda simpan, duit di bawah bantal, duit di bank yang Anda simpan itu Anda ubah, misalnya Anda pengen buka restoran, pengen buka lembaga konsultan, misalnya ya pengen buka kafe gitu. Anda mau ngeluarin dana dari simpanan Anda, itu karena Anda menganggap bahwa di situ ada potensi untung yang saya bisa nanggung resikonya. Resiko A, B, C, D nggak apa-apa, saya tanggung. Pokoknya saya pengen di situ untungnya saya yang dapat. Nah, itu berarti Anda mulai menggerakkan aset Anda yang sifatnya risk free, bebas beresiko atau riskless, dibawa ke risky aset, aset-aset yang beresiko. Dan imbal hasilnya itu pula yang kemudian kita jadikan patokan sebagai cost of equity. Karena nanti kalau Anda ngajakin investor, investor mikirnya juga begitu. Ini layak nggak ya? Nah, layak itu adalah ketika dia mau mengambil duit dari simpanannya atau dari aset lain dia ubah, kemudian dia pindahin ke aset yang Anda tawarkan tadi, itu prosesnya seperti itu tadi. Bergerak dari risk free menjadi ke risky. Nah, konsepnya seperti itu, maka muncullah rumus yang disebut sebagai E sama dengan RF plus beta gitu ya, kali RM kurangi RF. Nah, konsep ini harus Anda kenali lebih dalam lagi. Pertama, Anda harus tahu bahwa risk free asset itu bukan emas ya. Emas itu naik turun harganya. Bisa jadi mungkin kelihatan stabil tapi sebetulnya naik turun. Jadi emas itu nggak ada yang menjamin. Sebetulnya Anda mengatakan risk free aset bebas resiko itu kalau aset yang ada yang menjamin. Kalau ada yang menjamin ya Anda kasih gitu. Nah, itu disebut sebagai risk
risk free. Aset yang menjamin, sekarang bertanya, siapa penjamin terbesar di dunia ini? Penjamin terkuat dan terbesar. Pemerintah. Jadi di sini aset yang risk free itu konsepnya adalah bukan emas, bukan duit bawa bantal gitu ya, tapi aset-aset yang dilindungi dan dijamin oleh pemerintah. Makanya Anda nabung ke bank itu kadang-kala bukan karena Anda tertarik dengan bunganya, tapi karena safe-nya tadi. Aman disimpan di bank, dilindungi dan dijamin oleh pemerintah. Maka aset-aset yang dikeluarkan oleh pemerintah itu juga pasti dijamin meskipun jaminannya tidak 100%, ada aja ya. Tapi memang kecil sekali bahwa negara itu akan bangkrut seperti Yunani gitu, negaranya bangkrut. Nah, tapi kalau asuransi yang dari BUMN itu tidak dijamin pemerintah ya. Jadi Anda harus tahu bahwa BUMN mengeluarkan produk keuangan itu dijamin oleh perusahaan BUMN itu sendiri, bukan pemerintah, belum tentu. Nah, harus hati-hati dengan konsep risk free. Nah, berikutnya ada yang disebut sebagai risky asset, aset-aset yang tidak dijamin oleh pemerintah yang resikonya lebih tinggi tapi juga memungkinkan menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi pula. Nah, ini berarti saya kenalkan dengan konsep resiko. Konsep resiko itu secara umum begini. Anda itu kalau mau jalan ke kayak sekarang aja ya, kayak sekarang kita lagi kelas gitu ya. Kelasnya harusnya berjalan selama 2 jam dari 10.30 ke 12.30 gitu ya. Kita persis 1 jam gitu. Ternyata kemudian ada gangguan, jaringan internetnya jelek, kemudian Anda sendiri mungkin juga terputus lah jaringannya juga, saya juga terputus gitu. Maka yang harusnya tadi itu 2 jam gitu ya, molor jadi 3 jam ya, molor jadi 3 jam. Nah, kita nggak mencapai tujuan kita yang 2 jam itu disebut sebagai hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tujuan, kita menyebutnya sebagai resiko. Nah, resiko itu mirip dengan ketidakpastian, kita membicarakan masa depan. Cuman bedanya ketidakpastian itu nggak bisa diukur. Anda kalau misalnya sudah terbiasa berangkat dari misalnya rumah Anda di Bekasi kemudian ke kampus di PPM gitu ya. Anda sudah tahu jalan ini macetnya kira-kira berapa menit, ini berapa menit. Itu berarti Anda sudah mengatakan ini resiko saya. Resiko saya kalau nanti saya ke kampus saya akan macet sekian persen, sekian menit gitu ya karena di sini macetnya, di sini macetnya, di sini macetnya. Tapi kalau Anda baru pertama kali misalnya Anda pindah ke Bogor, kemudian pindah jalur dari Bogor ke PPM. Anda nggak tahu macetnya di mana, situasinya seperti apa. Ini disebut Anda menghadapi ketidakpastian. Jadi resiko itu adalah ketidakpastian yang terukur. Sudah terukur. Apa yang diukur? Probabilitas sama dampaknya. Aku mungkin telat sekitar setengah jam, itu dampaknya ya. Dan probabilitasnya sih kayaknya hampir pasti nelat ini. Jadi 80% ke atas lah gitu. Nah, itu berarti Anda membicarakan resiko. Tapi kalau aku nelat gitu, berapa menit nggak tahu, kira-kira berapa persen kemungkinannya nggak tahu, berarti Anda menghadapi ketidakpastian. Oke? Nah, resiko itu di dunia umumnya dibagi menjadi dua. Satu kita menyebutnya sebagai sistemik. Sistemik itu apa? Resiko yang kena ke semuanya. Siapapun nggak pernah bisa lepas dari resiko itu selama dia berada di situ, di sistem itu. Nah, kita menyebutnya sebagai systemic risk. Berikutnya ada pula resiko yang hanya kena pada aset-aset tertentu saja. Kita menyebutnya unsystematic atau idiosyncratic risk yang kena pada kelompok aset tertentu saja. Contoh misalnya, seperti apa sih Pak systemic risk itu? Systemic risk itu baru Anda akan pahami kalau Anda membandingkan dengan market misalnya yang ada di Singapura. Singapura itu kalau Anda nyari bunga, bunganya berapa persen? 2%, 1% gitu ya. Kok beda dengan di Indonesia ya? Indonesia nabung itu bunganya bisa 8%, bisa 9%, kok bisa persentasenya beda gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai systemic risk. Tingkat persentasenya akan berbeda antara Malaysia, Indonesia, Singapura, bahkan juga dengan negara yang lain. Nah, itu kita menyebutnya sebagai systemic risk. Apa yang mendasarinya? Karena faktor fundamentalnya, faktor ekonomi makro, inflasi, suku bunga, neraca perdagangan, produktivitas, inovasi, politik, ekonomi, semuanya nyabut jadi satu yang membuat kenapa biaya di Indonesia lebih mahal ketimbang di Singapura. Gitu ya. Nah, itu disebut sebagai systemic risk. Nanti kalau misalnya hanya kena satu gitu, misalnya nih sekarang kayak gini ya, kayak gini industri internet lagi tumbuh berkembang, industri telekomunikasi harusnya sih lebih berkembang pula gitu, karena kebutuhan internet sekarang semakin meningkat.
Tapi kayak otomotif gitu ya, kayak pada masa pandemik ini jatuh banget itu otomotif, jualannya bisa turun sampai 80 bahkan 95% itu kemarin di bulan Mei reportnya seperti itu. Nah, hanya kena pada kelompok tertentu atau perusahaan tertentu kita menyebutnya sebagai unsystematic. Nah, ini nanti akan menjadi landasan buat Anda belajar investasi ke depannya. Saya hanya menjelaskan kepada Anda supaya Anda paham bahwa menghitung cost of equity atau nilai biaya ekuitas paling sederhana itu kita tanya ke investornya. Anda mau berapa? 25%. 25% itulah yang sebetulnya ekspektasi dia gitu. Kalau Anda terima itu menjadi COE Anda. Kalau tidak Anda terima itu hanya menjadi bahan pertimbangan. Investor yang ini mintanya 25, investor yang ini mintanya 20 gitu ya. Nah, tapi kalau investornya sampai ribuan, apalagi kalau go public gitu ya, Anda ingin satu-satu, wasting of time. Ya, wasting money juga gitu, ada cara yang lain. Nah, makanya muncullah di sini konsep yang disebut sebagai capital asset pricing model. Apa itu capital asset pricing model? Mengatakan begini, biaya modal itu akan seimbang dengan nilai yang harus ditanggung di aset bebas resiko sama biaya premium untuk memindahkan aset investor itu dari bebas resiko menjadi aset beresiko. Makanya rumusnya adalah RF ditambah beta kali RM kurangi RF. RF itu adalah yang risk free gitu ya. Sementara kemudian yang RM kurangi RF itu ada selisih antara yang RM di sini dengan yang di RF plus dikalikan dengan beta. Nah, ada satu lagi yang harus saya jelaskan kepada Anda. Apa itu beta? Beta itu adalah nilai fluktuasi dia dibandingkan terhadap nilai acuan. Jadi kalau misalnya ya kita menggunakan perusahaan Bupati gitu, IHSG itu naik 5%, Telkom yang tadi itu naik 5%, maka dia betanya adalah satu. Fluktuasi dia, resiko dia gitu ya sama dengan resiko yang ada di pasar. Kemudian kalau dia betanya di atas 1 berarti misalnya IHSG naik 10%, dia naik 15%, maka betanya menjadi satu setengah. Jadi kita mengukur berdasarkan aset itu karakteristik resikonya dibandingkan terhadap acuan pasar. Nah, akhirnya saya harap Anda jadi ngerti ya konsepnya ngitung COE itu rata-rata menggunakan kalau berbasis CAPM adalah E sama dengan RF plus beta kali RM kurangi RF. Nah, eh, Anda nyari datanya itu mudah saja. Ya, RF itu Anda bisa nyari obligasi pemerintah denominasi lokal 10 tahun ke atas. Resiko pasar yang nggak susah, biasanya Anda dapat aja langsung gitu. Ujian pun juga misalnya dikasih. Ini hanya ada di advance dari keuangan, nanti kita akan bahas. Anda bisa mengukur nanti. Dan juga pastinya beta. Ya. Nah, kalau Anda cari gitu, Anda boleh menggunakan salah satu analisis pendekatan untuk menghitung RM sama RF seperti di sini ya, implied market risk premia. Ini ada di marketriskpremia.com, itu Anda cek di Google marketriskpremia.com nanti akan ketemu, dan ini juga bisa Anda pakai karena ini terakhir saya ambil ini data yang terbaru itu adalah Mei tahun 2020. Harusnya Juni ada loh ya, sudah mulai ada, tapi Mei ya nggak apa-apa, ini data terbaru. Nah, resiko pasar itu resiko yang menceritakan di RM itu resiko yang menceritakan posisi di pasar ya. Nah, di sini adalah saat ini itu 11,19. Naik ya. Di tahun 2020 itu langsung naik jumping gitu gara-gara ya karena masa pandemik ini duit jadi susah, biayanya jadi lebih mahal, maka kenapa kemudian 11,19. Tapi masih kalah ya dibandingkan dengan tahun 2008 waktu itu. Tahun 2008 waktu itu ada krisis ya, kita mungkin nggak terlalu kerasa, tapi orang keuangan kena banget itu. Karena masalah krisis di US ya yang berdampak terhadap keuangan yang ada di lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Nah, risk free itu yang warna hijau ini ya, saat ini harganya di 7,68, satuannya persen. Jadi ini adalah RM sama RF, ini adalah risk premium berarti RM kurangi RF itu yang warna hitam. Ya, RM kurangi RF itu yang warna hitam gitu ya, yang RM di sini adalah yang warna biru, yang RF ini yang warna hijau. Seperti itu. Nah, ini rumus yang tadi ya, COE sama dengan risk free ditambah beta kali RM kurangi RF. Nanti dicari, kalau di sini kita dapat nih, di Telkom itu betanya udah dihitungin. Ngitung sendiri bisa nggak? Bisa, tapi sementara ngambil aja ya, 0,14. Nah, ketemu di sini 0,14.
RF-nya adalah 7,68 sama dengan di sini ya. RM-nya adalah 11,9. Maka berdasarkan rumus CAPM, COE itu 8,17 ya. Beda kan dengan yang perhitungan yang di sini tadi. COE yang berhasil dari laporan keuangan pakai dividen itu 4,95. Berarti kalau menurut CAPM itu lebih murah, ada hidden cost yang harus dibayar karena secara normal menggunakan konsep dasar perbandingan dengan market, wajarnya itu Telkom dapat ngasih imbal hasil 8,17 kepada pemegang sahamnya. Jadi cuma dikasih separuhnya. Separuhnya buat apa ya? Bisa jadi buat future investment. Begitu ya. Ini bagian yang paling susah di menghitung WACC itu saya harus menjelaskan kepada Anda konsep CAPM. Nah, dengan demikian Anda bisa menghitung WACC dengan versi yang terbaru ya. Nah, untuk COE ini Anda bisa menggunakan versi yang tadi, menggunakan market risk premia, tapi juga bisa menggunakan yang lain. Nah, kalau COD sekarang kita mulai. Ini Anda dapat datanya dari mana sih Pak gitu. Kalau yang ini dari finance.yahoo.com ya, kalau yang ini finance.yahoo.com. Kemudian kalau yang ini adalah market strippremia.com, kemudian dicari yang Indonesia. Kemudian kalau yang ini adalah ibpa.co.id, Indonesia Bond Pricing Agency ya, IBPA. Nah, di sini Telkom itu punya sudah ngeluncurin sejak tahun 2015 itu 4 jenis bond. Nah, ratingnya itu semuanya AAA. Kita ambil yang 10 tahun ya, karena yang patokan 10 tahun. Nah, di sini berarti kita cek yang AAA itu spreadnya di sini. Nah, ini nih, spreadnya adalah 124,14. Ini spread ini basis point BPS. BPS itu berarti per 100. Berarti kalau 124 berarti 1,24%. Itu sebetulnya maksudnya ya. 124 itu. 1,24%. Kemudian berarti kalau spreadnya 1,24 kita bandingin terhadap punya pemerintah. Punya pemerintah yang 10 tahun ini juga ada ya di IBPA. 10 tahun itu yield yang ada sekarang adalah 7,03. Berarti COD dari Telkom ini peringkat bond yang 10 tahun spreadnya 1,24, yield ori itu yang 10 tahun adalah 7,03, maka COD-nya tinggal ditambahkan 1,24 ditambah 7,03 yaitu 8,27. Sedikit lebih rendah dibandingkan terhadap perhitungan yang berbasis di sini. Berarti kalau lebih rendah bisa jadi interest expense yang di sini ada penundaan gitu ya, atau mungkin bayar denda dan sebagainya atau apapun lah, pokoknya memang jadinya lebih tinggi 10,42. Tapi kalau menggunakan peringkat rating itu jadinya 8,27. Tadi COE kita bisa menggunakan 8,17, tapi kita juga bisa menggunakan versi yang ini. RF plus B kali RM, RF-nya dapat 7,03 karena government bond itu adalah obligasi yang paling aman. Jadi kita dapat boleh menggunakan 7,03 menjadi RF. Nggak beda jauh ya dengan yang perhitungan sini. Di sini adalah 7,68. Kalau ini 7,03. Sebetulnya saya lebih suka yang ini RF yang di sini karena RF yang di sini itu menggunakan government bond rata-rata 10 tahun yang bermacam-macam. Government bond itu kodenya ada yang FR, harusnya nggak boleh FR sebetulnya. FR itu berarti bond pemerintah pakai dolar, itu FR. Bond pemerintah pakai rupiah itu ori sama sun. Ya, bond pemerintah yang pakai syariah itu SR, sukuk retail gitu, atau sukuk saja. Nah, jadi saya sih sebetulnya lebih setuju lebih akurat yang ini perhitungannya, tapi nggak apa-apa kita pakai yang ini pula. Nah, kalau kita menggunakan itu berarti 7,03 jadikan RF, betanya tetap sama 0,14, kemudian RM-nya tetap sama karena RM itu memang harus dihitung berbeda ya, jadi kita tetap gunakan 11,19. Hasilnya jadi lebih rendah lagi yaitu 7,61 gitu. Nah, persen debt-nya nggak berubah ya dengan perhitungannya tadi sehingga kita ketemu WACC-nya jadi 7,11%. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang menggunakan tetap lebih tinggi ternyata ya dibandingkan menggunakan WACC yang versi laporan keuangan. Jadi WACC yang laporan keuangan itu tidak akurat, para investor dan para analis itu lebih setuju dengan perhitungan yang menggunakan konsep CAPM, peringkat utang gitu ya sehingga ketemunya 7,11. Nah, ini Anda harus paham karena tugas Anda ada di sini ya. Anda punya tugas nanti menghitung WACC.
Nah, apa nanti WACC itu maknanya? WACC itu harus kita kelola. Kalau bisa kita buatkan jadi lebih rendah lagi, kita minimumkan. Karena kalau WACC semakin rendah, itu akan membuat nilai perusahaan akan semakin tinggi. Ini sebetulnya segaris ya, cuman saya gambarkannya nggak bisa segaris, tapi sebenarnya segaris. Ketika WACC itu paling rendah, maka kemudian nilai perusahaan itu akan semakin tinggi. Karena kan rumusnya dibagi ya, WACC itu sebagai pembagi ya. Jadi kalau ini semakin rendah, nilai perusahaan akan semakin tinggi. Nah, apa yang menjadi pertimbangan kalau kita memilih utang dan ekuitas? Utang dan ekuitas itu ada pertimbangannya ya. Anda kalau memilih utang gitu ya, di sini Anda kalau memilih utang, kelebihannya apa tadi kalau memilih utang? Pertama, Anda bayar pajaknya lebih murah, tax saving. Betul sekali. Kemudian kemampuan ekspansi Anda bisa lebih luas, cepat banget. Ya, kekurangannya apa? Makin banyak utang, makin bangkrut lah, makin mungkin bangkrut lah kita. Jadi debt-nya itu menuju ke bangkrut. Jadi ada positif, ada minusnya. Berikutnya yang kedua, kalau ekuitas itu nggak ada bangkrutnya gitu. Tapi karena pemegang saham itu punya resiko yang lebih tinggi, jadi kalau bisnisnya rugi, investornya juga ikutan rugi kan ya, gitu. Sehingga dengan demikian ekuitas itu biayanya rata-rata lebih tinggi. Meskipun di hitungan yang di sini kebetulan gitu ya, di hitungan yang di sini lebih tinggi nggak? Oh enggak. Cost of equity itu malah lebih rendah gitu. Makanya kenapa kemudian yang equity didorong. Jadi rata-rata sebetulnya nggak di LKM sebetulnya. Yang lain rata-rata biaya cost of equity itu lebih tinggi karena investor dipaksa menanggung kerugian. Kalau utang kan enggak ya. Oh, utang itu yang kita sudah harus bayar rutin. Habis itu kalau rugi mereka nggak mau nanggung, malah aset kita yang disita gitu karena nggak sanggup bayar. Tapi kalau investor, perusahaan rugi, Anda ikutan rugi. Jadi rata-rata sih COE-nya lebih tinggi. Ini nggak tahu kenapa COE-nya, COD-nya yang justru lebih tinggi. Ini ada kemungkinan karena biaya obligasinya nggak efisien ya, nggak liquid ini biasanya seperti ini. Nah, karena hal seperti itulah maka nilai perusahaan itu kalau utangnya ditambah secara dasar gitu ya, secara hitungan biasa itu meningkat gitu. Tapi realisasi di lapangan tidak demikian. Malah nilainya akan turun ketika kebangkrutannya makin tinggi ya, makin mendekati bangkrut, orang makin menghindari perusahaan itu. Makin mendekati bangkrut, Anda minjem ke orang yang bangkrut dengan Anda minjem orang yang nggak bangkrut itu, Anda lebih khawatir minjem kepada orang yang mau bangkrut ya. Sehingga Anda akan mencari jaga-jaga ataupun caranya supaya itu utang Anda bisa dibalikin sama dia. Nah, dengan demikian semakin banyak utang justru semakin turun nilainya. Maka Telkom itu harus punya pertimbangan apakah biaya 7,911 ini sudah efisien ataukah mungkin debt-nya dikurangi karena di sini debt-nya kemahalan gitu. Tahun berikutnya belum tentu ini akan sama, bisa beda lagi ya, karena peringkat utang akan berubah. Jadi tahun depan kalau waktunya murah kita pinjam pakai COD, kalau waktunya mahal kita lepas utang kita. Harusnya begitu supaya nilai perusahaan kita itu tetap optimal. Itu tujuan Anda capek-capek dan saya juga nerangin capek-capek kenapa sih kita harus menghitung cost of capital. Karena cost of capital itu seperti yang tadi saya sampaikan ya, bermanfaat untuk menghitung nilai perusahaan, menghitung rentang proyeknya gitu ya, kemudian menghitung performansinya. Nah, untuk performansi ini kalau investasi kan udah ya di kapital kemarin ya. Kalau valuasi mungkin Anda nggak dikenalin sampai dalam sampai bisa ngitung enggak, tapi diberikan sedikit-sedikit pemahamannya. Nah, kalau menghitung performansi, kita kemudian masuklah di sesi berikutnya, yaitu sesi laporan analisis laporan keuangan. Oke, sebelum saya masuk di analisis laporan keuangan, kira-kira cukup paham? Pak, boleh nanya Pak? Silakan. Ya, saya mau tahu kalau WACC yang normal itu di kisaran range berapa persen ya Pak kalau untuk perusahaan? Oke, baik. Terima kasih. Untuk tiap perusahaan itu sebetulnya unik ya.
kita nggak bisa mengukur berapa rentangnya. Cuman memang rata-rata itu di antara ya sekitaran rentang 50% lah. Either mungkin cenderung ke 30 atau 20 atau cenderung ke 70 sampai 90. Tapi jarang yang nggak ada yang menyatakan bahwa kalau utangnya 2 kali lipat daripada ekuitasnya sehat, itu jarang. Meskipun mungkin saja terjadi. Ya, utangnya itu 3 sampai 4 kali lipat dibandingkan dengan ekuitasnya. Tapi saya nggak akan menyatakan demikian. Saya hanya menyatakan saya nggak bisa diukur spesifik. Pertama, kenapa? Dilihat dari betanya, dilihat dari RF-nya. Ini kan data-data yang ada di market ya. Kalau RF-nya lebih bagus gitu ya, RF-nya turun gitu, maka nanti biaya ekuitasnya akan turun. Kalau biaya ekuitasnya akan turun, mungkin kita perlu minjem pakai ekuitas, nggak perlu minjem pakai debt. Seperti itu. Kemudian debt itu juga ada spread-nya, peringkat utangnya. Kalau perusahaannya bagus gitu ya, peringkatnya AAA, nanti dia cuma nambahin 1,24 dari punyanya pemerintah 7,03. Itu sudah laku di pasar. Tapi kalau perusahaan dia ketika mengeluarkan obligasi dia di peringkat BBB gitu ya, BBB gitu ya, dia harus nambah 6,15 nih dibandingkan dari ORI. Berarti kalau 6 sama 7 berarti 13%. Bayangin, perusahaan yang bagus, kinerjanya bagus itu cukup membayar ini ya 8,24%. Perusahaan yang nggak bagus, yang punya resiko lebih tinggi, peringkatnya BBB harus bayar 13%. Nah 13% sama 8% tuh jauh banget gapnya. Ini nanti akan berpengaruh terhadap COD-nya. Kalau dia makin bagus, COD-nya akan makin sedikit. Ya, makin mungkin bisa mendapatkan banyak gitu. Jadi nanti kalau ini TLKM-nya bunganya 13% gitu, makin didorong untuk nggak pakai utang gitu, jangan pakai utang. Lah kamu aja ngutangnya balikin 13%, ROI proyek kamu berapa 10%, rugi deh kita. Dapatnya dari proyek 10%, bayar ke obligasi 13%. Jadi begitu ya. Nggak ada rentang yang pasti gitu antara perusahaan, sangat spesifik terkait dengan resiko yang ada di perusahaan tersebut. Makin besar resikonya, rata-rata cenderung mereka tidak disarankan menggunakan utang. Makin sedikit resikonya, makin disarankan menggunakan utang. Begitu. Oke? Oke Pak, thank you. Sama-sama. Yang lain gimana? Cukup jelas? Oh ya Pak, saya mau nanya Pak. Untuk Silakan. kalau peringkat bondnya kalau berbeda-beda, kita pilih spreadnya yang mana ya Pak? No, kalau berbeda-beda sesuai dengan peringkatnya. Karena kalau yang di sini adalah ratingnya A. Oh, misalnya gini ya, Telkom dia dapat AAA, kemudian berikutnya dapat A, itu rada jarang sih, rada jarang banget. Cuman kalau berbeda, ambil yang tahunnya itu sama dengan tahun basis. Tahun basis di sini adalah 10 tahun. Kenapa 10 tahun? 10 tahun itu udah jangka panjang. Jangka panjang itu berarti resikonya lebih tidak fluktuatif tapi melihat fundamental perusahaannya. Nah, jadi kalau di pemerintah kita ngambil 10 tahun gitu ya, TTM itu time to maturity ya. TTM ini time to maturity, waktu sampai dia jatuh tempo, ambil yang mendekati 10, 9, berapa atau 10, berapa. Yang punya pemerintah ambil 10, maka yang punya perusahaan ambil 10. Jadi kalau di perusahaan dalam satu ini punya ini ya, sama-sama ngeluarin terus ternyata dia yang satu dapat AA, yang satu lagi dapat A gitu. Ambil yang 10 tahunnya. Oke, ambil yang 10 tahunnya. Cukup jelas? Jelas Pak. Baik. Jadi kalau ambil yang 10 tahun berarti di sini ambil kalau dia AA berarti spreadnya 1,83 ditambahkan dengan punyanya pemerintah. Spread itu begitu ya. Jadi bisnis obligasi itu, industri obligasi itu selalu dibandingkan dengan pemerintah. Pemerintah ngasih apa, terus kamu resikonya seberapa. Makin beresiko kamu berarti kamu harus bayar makin mahal dibandingkan dengan pemerintah. Supaya apa? Supaya ada yang mau beli. Kalau Anda nggak pakai patokan itu nggak ada yang beli nanti. Mereka beli itu ini harga wajarnya di sini gitu. Nah, makanya menggunakan peringkat plus patokan dari government bond. Begitu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Harusnya Pak sih izin lebih Pak, mudah. Ya, silakan. terkait dengan ini Pak modal kapital ataupun cost of debt dengan model sekarang ada yang namanya istilah kick EBA itu Pak, itu ngaruhin ke debt nggak Pak ya? Uh, Nggak Pak. Sekarang ada yang nama kick EBA Pak. Oh,
KIK sama EBA itu lebih ke arah instrumen ya, kredit investasi kolektif itu Ngaruh ke debt nggak Pak ya? bisa berpengaruh juga, bisa berpengaruh juga. Pertama, KIK EBA itu sebetulnya bisa masuk ekuitas, bisa masuk debt, tergantung dari format KIK-nya seperti apa. Investasi kolektif itu muncul karena supaya jadi alternatif ya. Kadang-kala nggak banyak perusahaan yang sanggup untuk muncul di sana di bursa saham. Bursa saham itu Anda butuh 100 miliar loh untuk IPO, biayanya doang. Dan itu pun belum tentu berhasil atau diminati saham Anda oleh investor. Nah, karena cukup mahalnya masuk ke pasar modal, maka kemudian muncullah yang disebut sebagai investasi kolektif. Investasi kolektif itu berarti Anda mengumpulkan dari berbagai sumber gabung jadi satu di bawah satu kelembagaan resmi gitu, yang diizinkan oleh OJK. Anda dapat apa istilahnya diizinkan OJK, itu yang penting ya, supaya Anda bisa menarik lebih banyak orang dan orang merasa terlindungi asetnya karena sudah diizinkan OJK. Nah itu kalau di dalamnya berupa debt gitu ya, maka itu masuk COD. Nah nanti bisa dihitung berpengaruh nggak Pak? Boleh, itu dijadikan bagian dari perhitungan COD. Nanti kalau dia ternyata equity gitu ya, maka Anda tetap menggunakan rumus RF plus beta kali RM kurangi RF. Seperti itu. Nah kalau kredit investasi kolektif yang sifatnya utang, nggak ada peringkatnya kadang-kala karena KIK sampai saat ini masih timbul tenggelam. Kadang-kala rame, kadang-kala sepi, kadang-kala rame, kadang-kala sepi. Jadi belum ada lembaga yang ngasih peringkatnya. Jadi Anda nggak perlu pakai peringkat. Ya, menghitung dari berapa persen bunga yang harus dibayarkan. Itu saja kalau sebagai COD. Kalau sebagai Oh, berarti COE Anda harus hitung RF kali ditambah beta kali RM kurangi RF begitu. Oke Pak. Berarti untuk yang rasio-rasionya artinya kan kalau kita kadang-kadang terkait dengan di analis kan dibutuhkan rasio itu tidak karena modal itu nggak ngaruh Pak ya? Ngaruh. Kan tadi saya bilang kalau ada KIK, EBA gitu ya masukin di situ. Di COD atau COE nanti akan berpengaruh terhadap jumlahnya. Persentasenya juga akan berubah gitu. Ngaruh loh ya. Ngaruh. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau Pak, ada, dari silakan. Gerti. Ya, Iya, Gerti. Pak, pertanyaannya, kalau proyeknya di Indonesia nih, tapi cash flow projectnya itu dalam USD, caranya itu cost of fund-nya itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih, Gerti. Pertanyaan Anda itu saya jawab begini. Tergantung dari sumbernya. Kalau cash flow-nya nanti kita hitung menggunakan nilai tukar antara USD ke IDR. Itu kalau misalnya ternyata proyeknya ada di luar negeri ya. Tapi kalau sumber dananya dari Indonesia, maka kita menggunakan COD sama COE yang patokannya ada di Indonesia. Tapi kalau sumber dananya dari luar negeri sebagian, maka yang dari luar negeri itu dihitung menggunakan COD, COE yang ada dari negara tersebut. Nah, contoh misalnya ini ya Thailand gitu, masuk ke Indonesia. Thailand tuh senang banget dengan bisnis makanan. Jadi masuklah ke Indonesia, kemudian partneran dengan orang Indonesia. Sebagian dananya 50% dari Thailand, 50% dari Indonesia. Muncullah joint venture. Nanti dijualnya diekspor. Nah, dijual diekspor itu nanti hanya dihitung sebagai cash flow nanti kalau sudah dirupiahkan gitu ya. Tapi untuk menghitung COD sama COE ini kan dananya sebagian 50% dari Thailand, 50% dari Indonesia. Maka yang 50% dari Indonesia dihitung COD COE-nya versi Indonesia, yang dari Thailand itu COD COE-nya versi dari Thailand. Berarti RM-nya Thailand, betanya perusahaan Thailand, RF-nya Thailand gitu. Seperti itu, Getty. Mudah-mudahan Iya, cukup Pak. jelas. Pak, kalau gitu kan berarti maksudnya resiko yang ada di Indonesia itu kan berbeda. Apakah kalau kita ngitung cost of capital ya relevan saja kita pakai kondisi dari negara tersebut gitu? Baik, terima kasih Getty. Sekarang begini, cost of capital itu adalah biaya akuisisi, biaya untuk mendapatkan modal itu. Sekarang kalau Thailand, yang 50% tadi kan milik Thailand ya, mereka minta bunganya basisnya dari mana? Perhitungan basis dasarnya. Ya dari Thailand juga. Mereka investasi ke Indonesia itu
meskipun nanti bisa dapat ROE yang versi Indonesia, tapi mereka dapat dananya itu dari Thailand, dari negeri Thailand gitu. Jadi yang ukuran di negeri Thailand itu yang menjadikan patokan untuk mereka. Boleh nggak semuanya kita pakai patokan Indonesia? Boleh, tapi bias jadinya. Karena nanti Anda bayar bunga, bayar dividen ke pengusaha Thailand itu mereka menggunakan patokan dari Thailand gitu. Begitu, Gerti. Ya, Iya Pak, jadi makasih Pak. sama-sama. Jadi WACC itu menghitung sumbernya dari mana. Kalau sumbernya dari Thailand, kita jadikan patokan Thailand sebagai ukuran sana. Nanti kalau ROE kita lebih bagus di Indonesia, ya itulah tujuan mereka. Mereka mencari datang ke Indonesia capek-capek itu ya mencari ROE yang lebih tinggi. Tapi tetap perhitungan dasar kita, terus biaya sumber dananya utang atau ekuitas itu dari negeri Thailand sana. Karena mereka orang Thailand. Begitu perhitungannya. Baik. Sip, terima kasih. Ada lagi yang lain? Cukup jelas ya? Sip. Berarti bisa ngitung ya? Nanti tugasnya ngitung Insya Allah, soalnya. Pak. Insya Allah, baik. Kemudian, kalau sudah paham mengenai cost of capital, kita akan menggunakan cost of capital itu nggak cuma sebagai valuasi tadi ya, tapi juga sebagai investasi. Investasi Anda sudah belajar di capital budgeting 2 sesi berikutnya, jadi saya nggak akan bahas. Sekarang kita bercerita mengenai performansi keuangan. Nah, analisis keuangan ini seperti yang tadi saya sampaikan butuh 1 semester sebetulnya. Kayak gini, Anda bisa dapat itu kelihatan banyak banget yang harus dianalisis. Kita hanya ngambil sedikit aja nih di bagian sini. Jadi analisis keuangan itu sebetulnya tetap Anda butuh analisis industri, analisis strategi, analisis prospek, analisis resiko, gitu ya, analisis akuntansi. Jadi banyak banget loh analisis keuangan itu, ribet, repot, dan butuh keahlian tertentu. Bahkan ada sertifikasinya tertentu pula. Nah, sekarang kita hanya akan fokus di financial analysisnya langsung di laporan keuangannya. Itu seperti ini framework-nya. Kalau versi saya ya, framework-nya itu Anda itu ada berapa sih Pak analisis keuangan? Itu pertama Anda menganalisis bagaimana aktivitasnya. Perputaran produksinya bagus nggak? Perputaran barangnya bagus nggak? Itu berarti Anda bercerita, Anda menganalisis aktivitas. Ini bahasa Inggrisnya adalah turnover. Berikutnya, kalau aktivitasnya bagus, maka Anda akan menghasilkan cash flow yang bagus pula. Ini membicarakan ketersediaan dana jangka pendek itu kita menyebutnya sebagai likuiditas. Likuiditas itu diperlukan untuk membayar kewajiban-kewajiban ya. Makanya kalau kewajiban kita nggak bisa dibayar karena likuiditas kecil, maka kita jelek tuh performansi perusahaan. Sama juga dengan aktivitas, kalau aktivitasnya lambat dibandingkan dengan tahun kemarin, nah aktivitasnya aja lebih lambat. Kenapa kita ngarepin revenue lebih tinggi gitu ya. Jadi aktivitas harus lebih bagus lagi harusnya kalau kita ngarepin revenue lebih tinggi. Aktivitas yang baik, yang efisien akan menghasilkan profit yang baik. Profitabilitas, margin kotor, margin operasi, margin laba itu diperoleh dari aktivitas ya. Kalau dia semakin efisien maka marginnya akan semakin bagus. Margin yang semakin bagus itu ketika kita bandingkan dengan aset atau likuiditas, kita menyebutnya sebagai analisis imbal hasil. Ya, jadi apa yang kita sediakan dengan apa yang kita peroleh itu analisis imbal hasil. Imbal hasil ini akan menjadi patokan pasar. Kalau imbal hasilnya bagus berarti kinerjanya bagus, harga sahamnya akan naik. Maka kita menyebutnya di sini ada analisis pasar. Analisis pasar itu menjadi patokan untuk penentuan harga saham ya. Harga saham itu macam-macam karena harga saham itu masih harus menganalisis dari utang dia. Jadi kalau di sini likuiditasnya nggak bagus, ini arus kasnya nggak bagus, terpaksa kita ngutang. Jadi kalau ngutangnya nggak lancar, analisis solvabilitasnya juga jelek. Nah, performansi kinerja dengan utang itu nanti akan merujuk akhir-akhirnya di analisis ekuitas, harga sahamnya yang bagus berapa. Jadi seperti itu kerangkanya. Dari analisa aktivitas ke likuiditas, ke arus kas, ke utang, kemudian dari aktivitas ke profitabilitas, ke imbal hasil, ke pasar, baru kemudian ke ekuitas. Sehingga di sini Anda menggunakan konsep rasio, financial ratio ya. Meskipun sebetulnya analisis keuangan itu nggak cuma rasio. Analisis arus kas itu banyak yang nggak pakai rasio. Tapi di sini saya pakai rasio karena ya paling mudah untuk dikerjakan dibandingkan arus kas. Nah, rasio itu perbandingan X dengan Y yang kita menggunakan laporan keuangan ya. Nah, laba rugi itu bentar. Rasio itu harus ada hubungan ekonominya. Nggak ngasal bikin rasio. Harus ada maknanya gitu.
Nah, penamaan kadangkala dan angkanya belum tentu sama persis antara analis satu dengan analis yang lain. Seperti menghitung ROE gitu ya. ROE itu kan imbal hasil antara earning, pendapatan atau income dibagi dengan ekuitas gitu ya. Earning dengan ekuitas. Nah, earning ini bisa jadi dia ngambilnya earning operasi, bisa jadinya ngambilnya earning yang bersih yang sudah dikurangi bunga sama. Nah, itu mungkin saja ada perbedaan perhitungan seperti itu. Jadi hati-hati. Nah, makna ekonomi yang kita bisa dalami adalah laba rugi itu membicarakan pendapatan ya, dan pasti membicarakan kinerja. Kalau biaya pasti membicarakan efisiensi pengelolaan dana. Kalau neraca itu adalah aset ya, berarti membicarakan kekayaan. Sementara kalau utang atau ekuitas berarti membicarakan sumber dana. Jadi kalau misalnya pendapatan dibagi dengan aset, berarti kinerja dibagi dengan kekayaan. Berarti maknanya adalah menunjukkan seberapa besar efektivitas penggunaan atau konversi kekayaan untuk menghasilkan pendapatan. Jadi makna rasionya begitu. Kita punya pendapatan ini seperti ini, sementara kita punya aset di bawahnya begini, maknanya adalah aset yang sudah kita punya ini kita bisa konversikan menjadi pendapatan berapa gitu. Makanya makin besar aset itu justru malah belum tentu pendapatan akan makin meningkat ya. Hanya aset-aset yang produktif, yang relevan, yang bagus yang akan menghasilkan pendapatan. Jadi bukan dari jumlahnya, tapi dari efektivitas konversinya. Sama juga dengan laba bersih bagi ekuitas. Nah, laba bersih itu berarti menunjukkan seberapa besar laba bersih sebagai sisa pendapatan dikurangi biaya yang dapat dihasilkan dari sumber dana ekuitas yang digunakan. Nah, itu makna hubungan ekonomi yang kemudian Anda belajar, oh ini yang disebut sebagai analisis rasio keuangan. Nah, saya menunjukkan beberapa ya, seperti current ratio, quick ratio, cash ratio, gross margin, operating margin, pre-tax, net profit, ROA, ROE. Kemudian kalau solvency ada debt to total, debt to equity, time in interest earn gitu. Ini banyak banget. Ukurannya ada yang price per share, EPS, per, PBV sama dividen payout. Nah, ini memang perlu dipahami satu demi satu gitu ya. Nah, ini adalah beberapa dari rumusnya gitu. Ini Anda harus juga pelajari. Jadi kalau misalnya current ratio ngomongin current asset kurangi current dibagi current liabilities. Logikanya kita tuh punya aset untuk membayar jangka pendek itu satu, maka seharusnya minimal current asetnya juga satu ya. Dengan demikian kalau misalnya di sini dua, sementara kita punyanya satu, maka kita mengalami masalah di current ratio, mengalami masalah likuiditas karena current ratio itu bagian dari aset likuiditas ya. Itu berarti ceritanya perusahaan ini sedang punya masalah jangka pendek, yaitu membayar utang-utangnya. Nah, utangnya jadi dua, dia cuma punya satu. Berarti current aset itu angkanya harus satu bagusnya. Di bawah satu itu jelek, di atas satu bagus. Kalau di atas satu berarti misalnya jadi tiga gitu ya. Berarti asetnya ada tiga, utangnya dua, berarti ada sisa satu lagi yang bisa disimpan. Begitu. Sama juga dengan quick gitu. Quick ini gunanya untuk quick itu dipotong dari current ratio ya. Karena current asset itu semuanya current asset itu ada kas, ada bank, ada piutang, ada inventory, ada yang lain-lain. Nah, sementara kalau quick ratio itu inventorinya yang dikurangi karena inventorinya mungkin susah diubah menjadi duit. Nah, yang cepat diubah menjadi duit itu yang kita sebutnya sebagai quick ratio. Nah, ini juga kalau bisa patokannya 1:1 gitu. Kemudian kalau kasnya saja aja berarti kas dibagi current liabilities. Begitu ya. Nah, itu ngomongin liquidity. Berikutnya lagi total debt. Total debt itu ya paling umum sih menggunakannya adalah debt to equity. Total debt dibagi total equity. Kalau bisa sih debtnya satu, kemudian ekuitasnya satu. Tapi itu tidak menjamin ya, karena debt to equity itu ada hubungannya dengan nilai perusahaan. Kalau utangnya bunganya lebih murah ya kita bisa ngutang lebih banyak. Tapi kalau ekuitasnya yang justru lebih murah, kita justru malah didorong nggak pakai utang, pakai aja ekuitas. Jadi debt to equity nggak terlalu fix angkanya. Time interest ini juga rada fix angkanya kalau bisa sih satu. Apa itu satu? Artinya begini, laba sebelum bayar bunga itu kalau bisa sanggup bayar bunga. Jadi kalau di sini bayar bunganya satu, setidaknya EBIT-nya satu gitu. Nanti gimana? Laba bersihnya ya nol karena semua laba dibayarkan untuk membayar bunga. Makanya lebih bagus kalau time interest and ratio itu di atas satu ya. Berarti misalnya 2 gitu.
atau 10 gitu. Yang sehat tuh biasanya 5 banding 1. Jadi ada 5, terus kemudian interestnya 1, jadi masih ada sisa 4 setelah bayar interest. Kemudian kalau inventory, kalau turnover atau aktivitas gitu ya, ini kalau bisa sih di atas rata-rata industri dan di atas tahun kemarin. Jadi kadang-kala kita nggak bisa bandingin hanya tahun ini saja, bagus atau tidaknya kita bisa bandingin terhadap dirinya sendiri tapi tahun sebelumnya atau terhadap kompetitor yang ada di industri yang sama. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Itu ya. Nah, ini saya ngambil contoh di Yahoo Finance juga. Yahoo Finance itu nggak enak ya kalau kita nggak langsung masuk di webnya. Kita coba lihat apakah bisa masuk di webnya. Di finance.yahoo.com. Kayaknya internetnya saya lagi jelek, jadi agak lama. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, ini ada rasio-rasio yang ada hubungannya dengan value, rasio market. Nah, ini berbicara di sini nih. Ada enterprise value, PE, PEG, PS, PBV, EV, EBITDA, FE revenue. Anda membandingkannya dengan tahun yang lalu. Kalau trailing PE itu berbicara umumnya membicarakan murah atau mahalnya suatu saham. Jadi saat ini harganya itu 16 ya. Current itu berarti quarter saat ini. Ini karena quarterly nih reportnya. Nah ini 16-15 ya. Forwardnya aja malah turun. Forward itu berarti ke depannya kalau trailing sebelumnya. Forward aja malah turun. Berarti ini mungkin turun nih TLKM. Padahal dulu tahun 2019 di kuartal ketiga sempat menyentuh angka 21 sama 24. Jadi trailing itu yang dulu, forward yang berikutnya. Jadi ini diceritakan menurut analisis si Yahoo yang ada di sini, nilai forwardnya itu akan turun lagi. Jadi harga sahamnya bisa jadi turun lagi. Nah, price to sales-nya itu berarti harga saham dibandingkan dengan sales. Ini juga sama sih menunjukkan murah atau tidaknya. Makin tinggi rasionya itu makin mahal ya. Iya betul, makin mahal, makin tinggi. Kalau price to book itu nilai terhadap nilai bukunya. Nilai bukunya di sini juga turun ya, hampir semuanya ini turun semua. Nah, kemudian di sini ada profit margin. Angkanya sih kayaknya sih bagus, tapi tetap kita harus bandingin terhadap kompetitor atau industri. Tapi saya rasa ini bagus kok sebetulnya fundamentalnya. Kemudian ini ROA sama ROE ya, imbal hasil. Kemudian di sini ini bukan lagi rasio ya, ini EBITDA, ini growth-nya menurun. Ini yang membuat dia kurang oke karena growth-nya menurun secara kuartal. Dan berikutnya saya cek kenapa kemudian Telkom ini menurun ya. Karena di sini current rasionya pun juga jelek ya. Harusnya current rasionya 1. Ini 0,8. Berarti perusahaan ini sedikit punya masalah terhadap cash flow saat ini. Kok bisa cash flow saat ini turun ya? Bisa dimungkinkan mungkin pada saat lagi pandemik ini mungkin ada pelanggan yang justru malah nggak lagi menggunakan produknya Telkom sehingga revenue-nya turun, gitu ya. Revenue turun itu mendorong laba yang mungkin tidak sebagus yang berikutnya, earning growth-nya juga negatif. Itulah kemudian membuat kenapa dia jadi turun karena investor khawatir terhadap kinerja masa depan, khawatir terhadap cash flow masa depan. Gimana nih Telkom menghadapi pandemik, bagus atau tidak? Nah, itu yang membuat dia kenapa ini harga sahamnya turun ya. Anda kalau cek ini kalau 1 tahun udah turun banget nih. Ini 1 tahun. Kemudian kalau 2 tahun, 2 tahun itu ternyata tahun 2019 harga sahamnya pernah menyentuh di level yang rendah juga gitu. Sempat naik, turun lagi gitu. Jadi beda tahun beda analisis jadinya ya. Kalau 1 tahun dia turun, kalau 2 tahun dia melengkung gitu. Nah, kalau yang di sini adalah 5 tahun, 5 tahun itu malah dia lebih rendah. Jadi posisi dia saat ini tuh sama seperti posisi dia di tahun 2016 harga sahamnya. Ya. Harga saham dia itu sama dengan kinerja dia tahun 2016. Jadi tahun-tahun berikutnya yang bagus, kemudian turun lagi, kemudian bagus lagi, itu ternyata jatuh lagi ke bawah selama 5 tahun. Jadi Telkom yang sekarang tuh sama kayak 5 tahun yang lalu lah, ya mungkin lemah, labanya segituan lah gitu, kayak gitu. Tapi kalau Anda cek sejak dia berdiri tahun 2005 masih positif ya, masih positif dia. Karena ya itu tadi produknya makin berkembang, inovasinya makin oke, hanya saja saat ini sedang mengalami pandemik sehingga dalam 1 tahun terakhir kinerjanya menjadi turun. Begitu, sedikit aja ya mengenai analisis
keuangan yang bisa membantu Anda memahami performansi dan juga rencana ke depannya seperti apa. Nah, ini nanti Anda tinggal diklik di tlkm.jk ya. Nah, itu nanti Anda klik, itu nanti Anda dapat informasinya. Kemudian ini nanti tugasnya begini Anda. Kalau diskusi sih cuma ini aja. Kalau yang sesi begini, pilihlah 3 objek studi perusahaan go public di industri yang sama. Saya lupa menambahkan di sini sebagai perbandingan. Terus dalam penugasan kelompok, Anda kerjakan kelompok ya, 2-3 orang. Kemudian Anda lakukan analisis keuangan, bandingkan kinerja di antara ketiganya. Mana yang lebih bagus masa lampaunya, mana yang lebih bagus prospek ke depannya. Kemudian Anda coba hitung menggunakan WACC. Ya, WACC-nya kalau Pak, saya pusing banget, saya hanya bisa menggunakan laporan keuangan tapi nggak akurat, boleh nggak? Ya udah nggak apa-apa, saya izinkan. Tapi kalau Anda bisa menggunakan peringkat-peringkat tadi ya, Anda cek itu misalnya, ini kan tinggal di sini ya. Nah ini Anda tinggal di full screen kan, kalau ingin dapat yang seperti saya. Kemudian Anda ubah nih tahunnya, Anda ubah untuk melihat sudut pandangnya. Anda kalau mau membandingkan dengan Telkom itu misalnya dengan Indosat ya, Indosat misalnya. Indosat JK, sama-sama JK ya. Nanti klik gitu, kemudian di save, nanti Anda akan dapat. Indosat ternyata malah lebih bagus loh. Negatif Telkom malah lebih rendah. Ini Anda dapat perspektif yang lebih luas kalau Anda menggunakan analisis yang model seperti ini. Kemudian XL. Saya udah nggak pernah beli XL, jadi saya lupa. XL itu apa? Ada yang tahu XL? Excel, Pak. Excel, Pak. Excel, Pak. Excel ini. Oh ya, XL. Iya nggak sih? XL nggak sih? X. Excel. Begini. .jk. Coba. Kok kagak ada? Oh ini nih. Saya nggak pernah beli Excel, ketahuan deh. Ya, saya nggak suka dengan telekomunikasi. Oke. Nah kayak gini, oh ternyata Excel lebih bagus loh, lebih diapresiasi. Karena kemarin laporannya kalau nggak salah memang mereka mengalami sedikit peningkatan ini ya. Nah ini Anda bisa ngecek loh ya. Nah ini bisa Anda pakai, bisa Anda analisis untuk memperkirakan kinerjanya seperti apa, Anda analisis lah. Nanti Anda ambil 3, minimum ya, minimum 3. Ini kerja kelompok 2-3 orang. Anda boleh pakai seperti ini, terus kemudian nanti Anda lakukan analisis kinerjanya ya. Nah itu kalau mau lihat kinerjanya, kita coba back ya. Back itu nanti di sini nih. Di sini ada statistik. Itu untuk yang tadi ya, yang tadi saya ambil, ini Anda bisa lakukan. Kemudian juga Anda bisa ngambil laporan keuangan. Laporan keuangan itu boleh di situsnya masing-masing atau di idx.co.id di laporan tahunan. Nah, di sini Anda bermain kode-kode saja ya, harus diketahui kode perusahaannya apa. Jadi kalau tadi EXCL ya tinggal diklik, Anda pengen yang tahun 2019 tahunan, kemudian Anda cari klik gitu. Nah, ini Anda dapat laporan mentahnya. Ini Anda bisa dapat. Kemudian nanti kalau mau nyari ini ya, itu ada di IBPA ya. Ada di IBPA kalau mau nyari bondnya. Kadangkala ada bondnya, kadangkala nggak ada. Nah, kalau ada ya Anda enak tinggal ngambil gitu. Di sini ada data pasar utang. Mana nih? Untuk yang obligasi korporasi gitu. Nah, ini tadi spread. Ini spread yang tadi saya ambil. Yang government ada juga. Nanti Anda tinggal cek. Jadi lengkap kok semuanya. Untungnya kita semakin bagus. Dulu saya ngajar 5 tahun yang lalu nggak kayak gini. Pusing ngajarnya karena nggak ada data yang bisa saya langsung kasih. Tapi kita semakin maju kok pasar keuangan kita. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini saya juga ngasih contoh kepada Anda. Contohnya misalnya ada ini punyanya angkatan 20 M21 nih. Ini M21 bikin kayak gini. Nah, ini Anda bisa ada semakin terbantu karena ini ya. Nah, ini saya izinkan menggunakan ini laporan keuangan karena yaitu tadi mereka ingin pakai sepertinya nggak apa-apa, saya izinkan. Tapi lebih bagus, lebih akurat kalau Anda menggunakan peringkat dan bond yield ya. Berikutnya contoh yang kedua adalah yang pertama ini. Di sini Anda juga ini contohnya XL ya. Kebetulan lagi industri telekomunikasi di sini. Nah ini Anda bisa cek. Kalau ini versinya seperti ini ya. Nah ini juga kemarin yang saya ajari juga di sini.
Kemudian pakai apapun rasio yang ingin Anda ambil, yang Anda lihat sebetulnya negatif kayak gimana. Ini mereka sampai ngambil data primer ya, karena data ini kadang-kala nggak ada di itu. Tapi enggak sih, kayaknya per PBV tersedia kok. Nah, kemudian ini menghitung ke WACC-nya. Cuman sayangnya ini nilainya kurang karena dia hanya menghitungnya sih benar sih pakai Excel, Indosat, dan Telkom. Tapi waktu WACC-nya cuma satu. Padahal kalau yang di kelompok yang lainnya, WACC-nya jadikan comparison antara Waskita, Wika, sama Beton itu mana yang cost of capitalnya paling rendah. Seperti itu. Nah, itu mungkin materi kita hari ini. Mudah-mudahan Anda pertama ekspektasi saya ya ini tadi ya, obligasi korporasi tinggal diketik lagi aja kodenya seperti apa, nanti akan muncul. Nah, itu mungkin materi dari saya. Ekspektasi saya hari ini adalah pertama, pengetahuan mengenai manajemen keuangan Anda jadi lebih luas. Jangan berbisnis cuma cari untung, tapi berbisnis cari free cash flow. Kalau konsep free cash flow dimasukkan, Anda membicarakan masa depan, membicarakan operasional yang sehat gitu ya. Dengan demikian Anda mulai berpikir bahwa yang penting buat perusahaan itu tidak menguasai pasar, tidak punya aset yang banyak enggak, tapi free cash flow-nya yang maksimal gitu. Itu yang ingin saya tekankan. Kemudian dari situ saya berharap Anda bisa menghitung, tahu cari datanya seperti apa dan bisa sedikit melakukan analisis keuangan untuk mengukur performansinya. Nah, kalau kita tadi balikin lagi gitu ya, si Telkom tadi gitu. Telkom tadi kan kita tahu dia ROE ROA-nya segini ya, 11 sama 21. Kalau dibandingkan sama WACC-nya berapa? WACC-nya 78-an. Bagus itu berarti karena ada selisihnya. Selisih itu akan mendorong adanya cash flow. Nah, di sini dijelaskan leverage free cash flow-nya itu 17 triliun. Itulah yang membuat kenapa Telkom masih harganya mahal 3 ribuan meskipun turun saat ini karena mereka mampu menghasilkan free cash flow itu bisa sampai 17 triliun sampai periode-periode ke depan. Seperti itu. Oke, begitu mungkin penjelasan dari saya. Ada pertanyaan? Maaf Pak, ini deadline tugasnya kapan ya Pak dikumpulin? Seperti yang tadi saya sampaikan di pertemuan bagian awal, default kalau diskusi 3 hari karena diskusi itu untuk absensi Anda. Kalau tugas itu 1 minggu. Bisa ya 1 minggu ya? Nggak susah. Oke Pak. Oke, baik, terima kasih. Yang Dalam lain bentuk gimana? PowerPoint aja kan Pak ya? Ya? Dalam bentuk PowerPoint? Dalam bentuk Atau- PowerPoint boleh, bentuk Excel boleh. Saya accept dua-duanya. Kalau Anda ribet di ngitungnya, terus kemudian ngirim ke Excel, itu wasting time. Kalau memang, karena kan kalau PPT, ini kebetulan saya kelasnya waktu itu offline, dan saya jadi PJMK-nya, jadi saya punya waktu untuk meminta mereka presentasi. Tapi karena di sini nggak ada presentasi, saya tidak memaksa Anda bikin PPT. Boleh di PPT, kalau banyak hitungan ya kemungkinan paling besar Anda di Excel kali. Seperti itu, ya. Cukup jelas? Pak, Ya. laporan keuangannya tahunnya harus tahun ini dan tahun kemarin atau setelah Pak? Oke, baik. Di sini sebetulnya di tugas itu sudah saya jelasin. Nanti Anda cek di LMS Anda. Di sini minimum itu adalah masa sih nggak ada? Pilih 3 objek dan penugasan lakukan kinerja di antaranya. Minimum 2 tahun ya supaya Anda bisa bandingin. Tapi kalau bagus sih rata-rata 3 tahun analisisnya. Tapi kalau Anda betul-betul nyarinya susah gitu, harusnya sih kagak sih. Itu nggak apa-apa sih 2 tahun, tapi lebih bagus optimal 3 tahun ke atas. 5 boleh, 10 janganlah kecapean Anda. 3 aja udah saya accept untuk dapat nilai terbaik. Begitu mungkin. Cukup jelas? Sip ya? Jelas, Ada Pak, pertanyaan? terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oh iya masih ada lagi kayaknya. Oh, silakan. Kalau kebijakan mengakuisisi perusahaan kok bisa menurunkan nilai market cap ya Pak? Kayak kasusnya Indofood membeli Pine Hill gitu Pak. Baik, terima kasih. Sama juga dengan XL. XL beli Aksis itu malah ningkatin nilai nggak? Kagak. Itu malah mereka harus melakukan akuisisi besar-besaran. Tapi XL cukup berhasil dalam melakukan akuisisi. Nah, akuisisi itu agak rumit, makanya di setelah UTS ada topik mengenai akuisisi sama merger. Cuman yang bisa saya berikan begini.
ya kayak seperti merit gitu ya. Ada kalanya nikah itu menjadi makin bahagia, kadang-kala nikah menjadi semakin tidak bahagia. Sama juga dengan akuisisi atau pembelian perusahaan, bergabungnya dua perusahaan menjadi satu. Kadang-kala mereka cocok, bisa sustain, kadang-kala mereka nggak cocok. Nah, mereka nggak cocok itu, yang satu gajinya tinggi nggak mau diturunin, yang satu gajinya rendah pengen dinaikin, tapi mau dinaikin nggak ada biayanya, itu sudah repot. Jadi akuisisi itu ya kayak sama repotnya kalau Anda di sini mungkin sudah menikah gitu ya, repot bareng untuk mempersatukan dua keluarga gitu. Nikah itu nggak cuma dua orang ya, tapi dua keluarga. Dua keluarga jadi satu, kemudian bisa jadi makin harmonis, bisa jadi makin konflik. Kalau perusahaan makin konflik, nilai perusahaan makin turun. Mungkin jadi kebanyakan produk, jadi nggak fokus, manajernya yang bagus-bagus malah pindah gitu. Karena ada aturan yang baru, kemudian yang bagus-bagus malah pindah, itu membuat orang yang bagus saja pindah, gimana caranya perusahaan bisa ngasilin revenue lebih bagus lagi gitu. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan secara sederhana analoginya. Nanti topiknya dibahas di berikutnya sih, di pertemuan berikutnya. Begitu ya, Widian? Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, boleh kasih jempolnya. Berarti ini konfirmasi buat saya bahwa Anda sudah paham. Kalau belum ngasih jempol berarti pengen nanya atau mungkin tidak mengerti. Boleh silakan ditanyakan. Terima kasih atas jempolnya. Febriani, Abdul Aziz, Fitri, Riama, Emilia, Cornelius, Pananido. Belum kenal Anda sekalian nih. Andre, Haidar, Merina, Gea, Farah, Widian, Hendri, Cornelius. Ya cukup kenal namanya dulu aja lah. Biar saya tidak aneh. Panji, Edward. Nanti kalau di elektif keuangan, Anda ketemu lebih sering lagi sama saya nanti. Nah, kalau investasi, kita investasi bareng nanti. Kebetulan saya lagi jatuh juga gara-gara pandemi juga. Oke, baik. Itu aja mungkin dari saya ya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap aktif dan produktif. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Nanti kalau ada apa-apa mungkin di Instagram aja saya aja kali ya. Kalau WA udah terlalu banyak banget dengan kantor, pakai Instagram aja. Saya akan respon di rofi.mr. Itu nanti Anda boleh bertanya kalau mengenai tugas dan sebagainya. Sip, itu aja dari saya. Saya masih ada kelas lagi tapi belum sarapan. Oke, itu aja ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sama-sama. Thank you, Pak. Sama-sama juga. Yuk. Saya tutup ya.